Arata memiliki 5 saudara perempuan yang benar-benar seperti waifu anime yang akan membuatmu menghabiskan seluruh tabungan hanya untuk melihat mereka di episode pantai. Lengkungan sempurna, mata yang mematikan, dan campuran berbahaya antara imut dan terkutuk. Dan badut ini telah tinggal bersama mereka tanpa membayar sewa, terpesona dalam diam seolah itu adalah pekerjaan. Lalu suatu hari, ayahnya mengungkapkan kejutan bahwa mereka bukan saudara darah, dan dalam satu napas terkutuk, hidup Arata berubah menjadi fantasi saudara tiri favoritmu. Jenis yang tepat yang kamu nikmati ketika wifi kuat dan moral lemah. Cerita dimulai dengan sebuah Arata Xianji, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Dia tinggal di sebuah mansion yang sangat besar dan indah. Mansion ini memiliki banyak kamar dan taman yang luas. Di dalam rumah ini, Arata tinggal bersama keluarganya. Dia memiliki 5 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Mereka semua tinggal bersama di rumah besar ini. Keluarga mereka sangat kaya. Mereka memiliki banyak uang dan banyak pelayan. Para pelayan ini membantu mereka membersihkan rumah, memasak makanan, dan mengurus segala sesuatu. Suatu hari, Arata sedang duduk dan berbicara dengan saudaranya Xion. Mereka sedang mengadakan percakapan pribadi. Arata bertanya kepada Xion bagaimana dia mendapatkan pacar. Dia ingin tahu bagaimana dia jatuh cinta dan apa yang dia lakukan. Xion memberikan jawaban sederhana. Dia mengatakan bahwa itu hanya terjadi. Arata ingin lebih banyak detail tetapi Xion tidak banyak bicara. Dia memberitahu Arata untuk tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Xion juga mengatakan bahwa Arata adalah anak sulung dalam keluarga, jadi dia bisa mendapatkan gadis manapun yang dia inginkan. Tapi Arata tidak percaya itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak merasa beruntung dengan gadis-gadis. Dia merasa tidak yakin dan memiliki keraguan. Tiba-tiba ada 5 saudara perempuan masuk ke ruangan. Nama mereka adalah Seha, Minami, Bunri, dan Kotono. Mereka semua sangat berbeda satu sama lain. Para saudari bertanya kepada para pemuda tentang apa yang mereka bicarakan. Uka dan Seha menebak bahwa Arata sedang memikirkan seorang gadis. Mereka mulai menggoda dia dengan cara yang menyenangkan. Mereka tertawa dan bercanda. Xian menambahkan godaan dengan mengatakan bahwa Arata memuji tubuh Uka. Uka menjadi marah. Dia tidak suka apa yang dia katakan. Dia kesal dan menyuruh anjing peliharaannya untuk menggigit Arata. Arata merasa sangat malu. Dia mencoba menjelaskan kebenarannya, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Percakapan berubah. Mereka semua mulai berbicara tentang sebuah peristiwa lama, dan saudara-saudara itu berbicara tentang betapa salahnya memiliki pikiran buruk tentang saudara perempuan sendiri. Bonri, yang merupakan kakak perempuan tertua, berbicara dengan wajah serius. Dia membicarakan kelemahan setiap orang, menunjukkan kebiasaan mereka, dan tiba-tiba semua orang menjadi diam. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Minami mencoba mendukung Arata. Dia mengatakan bahwa Arata adalah orang yang baik. Arata merasa senang setelah mendengar itu. Dia mencoba memeluknya, tetapi Minami dengan cepat memukulnya. Kita belajar bahwa Minami ingin menjadi atlet Olimpiade. Dia kuat dan selalu berlatih keras. Uka bertanya kepada semua orang apakah mereka bebas pada hari Sabtu. Dia ingin merencanakan pesta ulang tahun untuk Kotono. Xion mengatakan bahwa dia sudah memiliki rencana kencan, tetapi tidak ada yang bertanya kepada Arata apa yang ingin dia lakukan atau apakah dia bebas. Mereka mengabaikannya. Arata merasa sedikit sedih. Keesokan harinya, mereka semua pergi ke stasiun kereta. Banyak orang berhenti dan menatap mereka. 5 saudara perempuan itu sangat cantik dan populer, mereka dikenal baik di sekolah. Setiap saudara perempuan memiliki klub penggemarnya sendiri. Xion juga populer. Banyak yang mengaguminya. Arata, di sisi lain, terkenal di antara para pria. Dia memiliki otot yang kuat, jadi para pria menyukai tubuh atletisnya. Kemudian, di toilet sekolah, Xion dan Arata berbicara lagi. Mereka mengatakan bahwa orang hanya melihat sisi menyenangkan dan bahagia dari kehidupan mereka, tidak ada yang tahu tentang masalah yang mereka hadapi setiap hari di rumah. Di rumah, mereka seperti partai oposisi. Saudara perempuan mereka kuat dan keras, bahkan jika saudara perempuan mereka memukul mereka, mereka tidak bisa melawan. Orang tua mereka selalu mendukung saudara perempuan mereka. Arata dan Xion telah menghadapi ini sejak mereka masih anak-anak. Kita juga belajar lebih banyak tentang setiap sistem. Banri adalah seorang mahasiswa. Dia adalah mahasiswa baru di sebuah universitas yang sangat terkenal. Dia sedang belajar untuk menjadi perawat. Dia pintar dan tenang. Seha adalah presiden klub sains di sekolah. Dia sangat cerdas. Dia selalu meraih peringkat pertama dalam ujian. Yuka hebat dalam studi dan olahraga. Dia adalah anggota klub renang dan klub atletik. Dia juga mencalonkan diri sebagai presiden dewan siswa. Minami adalah jenius olahraga. Dia telah memenangkan kejuaraan tenis SMP 3 kali. Dia ingin menjadi juara olimpiade. Kotono adalah yang termuda. Dia imut, pendiam, dan introvert. Karena ini, banyak orang menyukainya. Dia sangat populer di kalangan anak laki-laki. Jian tiba-tiba memberitahu Arata sesuatu yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa Katsuna pernah mengungkapkan cintanya kepada Arata. Arata menjadi sangat gugup. Dia mengatakan itu hanya momen konyol antara saudara. Dia ingin melupakan tentang itu. Kemudian, kita melihat gadis yang sebenarnya disukai Arata. Namanya Lala. Di rumah, Arata memikirkan Lala. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengirim permintaan pertemanan kepadanya secara online. Dia merasa gugup. Dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia takut bahwa dia mungkin menolaknya. Saat itu, Oika masuk ke kamarnya. Dia ingin meminjam catatan kelasnya. Dia melihat tulisan tangan Arata dan merasa terkejut. Dia mengatakan bahwa tulisan Arata sangat rapi dan bersih. Arata melihatnya tetapi secara tidak sengaja menatap tempat yang salah. Dia memberitahu Oka bahwa dia seharusnya berpakaian lebih sopan. Oka mengatakan bahwa mereka sudah mandi bersama sejak kecil, jadi itu seharusnya bukan masalah besar. Kemudian Oka bertanya kepada Arata gadis mana yang dia suka. Dia menebak bahwa itu adalah Lala. Arata menjadi marah. Dia berpikir bahwa dia tidak seharusnya memberitahunya.
Uka mencoba membantunya dengan mengirimkan permintaan pertemanan kepada Lala, tetapi Orata dengan cepat menghentikannya. Uka menjadi marah, dia memarahi Orata dan kemudian meninggalkan ruangan. Sementara itu, Kodono sedang melihat foto keluarga lama. Dia melihat wajah Orata di gambar itu dengan ekspresi lembut. Keesokan harinya, setelah sekolah, Orata berjalan sendirian. Dia memikirkan tentang hidupnya. Dia bertanya-tanya bagaimana hidupnya jika dia bukan bagian dari keluarga Shionji. Dia memikirkan bagaimana rasanya hidup tanpa 5 saudara perempuan. Kemudian dia melihat sesuatu yang membuatnya sedih. Dia Lala berjalan dengan anak laki-laki lain. Di rumah, Arata bersiap-siap untuk pesta ulang tahun Kotono. Dia mengenakan pakaian yang bagus. Dia melihat Uka juga berpakaian sangat rapi. Dia mengatakan bahwa ayah mereka memberitahunya bahwa berpakaian baik membantu mendapatkan apa yang diinginkan. Dia tersenyum dan memuji Arata, mengatakan bahwa dia terlihat baik. Di meja makan, semua orang senang. Arata mulai memikirkan masa depannya. Dia berpikir tentang pernikahan dan anak-anak. Tiba-tiba, Minami dan Uka mulai bertengkar. Minami kehilangan earphone Uka, dan sekarang mereka berkelahi. Yang lain mencoba menenangkan mereka, Arata berteriak dengan keras. Dia memberitahu mereka untuk berhenti bertengkar karena mereka adalah saudara. Semua orang menjadi diam. Mereka merasa malu. Perlahan, suasana menjadi lebih baik dan semua orang tersenyum. Kemudian ayah mereka masuk ke ruangan. Dia senang melihat semua anaknya bersama. Sebelum mereka mulai makan malam, dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada mereka. Dia terlihat serius. Dia memberitahu mereka sebuah rahasia besar. Dia mengatakan bahwa tidak ada dari mereka yang merupakan saudara kandung yang sebenarnya. Semua dari mereka diadopsi. Hanya Shin dan Minami yang merupakan kembar sejati. Yang lainnya tidak memiliki hubungan darah. Dia mengatakan bahwa dia memutuskan untuk memberitahu mereka kebenaran pada ulang tahun ke-15 kotoran. Dia berjanji bahwa mulai sekarang, dia tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah makan malam, semua saudara berkumpul bersama. Mereka duduk dan berbicara. Minami bersikap normal. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang berubah. Para saudara mengatakan bahwa meskipun mereka bukan darah, mereka tetap merasa seperti saudara kandung yang sebenarnya. Mereka telah tumbuh bersama. Mereka saling mencintai seperti keluarga. Tidak menyalahkan ayah mereka. Tetapi mereka berpikir dia seharusnya memilih waktu yang lebih baik untuk memberitahu mereka kebenaran. John bertanya kepada Bannerie apakah dia ingat sesuatu tentang masa lalunya. Bannerie mengatakan bahwa dia tidak ingat apa-apa, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa dia mungkin menyembunyikan sesuatu. Mungkin dia ingat sesuatu tetapi tidak ingin mengatakannya. Kemudian mereka semua bercanda tentang situasi itu. Bannerie mengatakan bahwa itu tidak masalah. Meskipun mereka tidak terikat darah, mereka tetap saudara karena telah berbagi hidup mereka. Semua orang pergi ke kamar mereka. Arata pergi untuk mandi. Dia memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi. Rasanya terlalu banyak untuk satu hari. Dia masuk ke kamar mandi dan melihat pakaian dalam saudarinya. Dia cepat-cepat berpaling. Dia merasa canggung dan malu. Dia masuk ke dalam bak mandi dan terkejut melihat Kotono sudah di dalam. Keduanya menjadi gugup. Arata segera berlari keluar. Dia memberitahu Kotono bahwa sebaiknya dia membuat suara lain kali. Saat Arata akan pergi, Kotono menghentikannya. Dia meminta bantuan. Dia bilang dia butuh bantuan untuk mandi. Arata membantunya dengan hati-hati. Dia memberitahunya bahwa sekarang dia sudah di tahun ketiga. Dia harus mulai melakukan hal-hal sendiri. Dia memberinya instruksi sederhana. Kotono menatapnya dan mengatakan bahwa dia suka betapa kuatnya dia. Arata tetap tenang. Dia memberitahunya untuk tidak berlama-lama di bak mandi yang panas. Sementara itu, Oika dan Shion sedang berbicara. Mereka mengatakan bahwa hari ini terasa seperti petualangan besar. Mereka merasa sedih untuk Kotono. Dia harus mendengar berita besar seperti itu di hari ulang tahunnya. Mereka memutuskan bahwa mereka harus mendukungnya. Shion mengatakan bahwa dia masih tidak bisa percaya dengan apa yang ayah mereka katakan. Oika bertanya apakah Arata mengatakan sesuatu tentang itu. Dia bertanya apakah dia khawatir tentang Orata. Oika menjawab tidak. Dia mengatakan bahwa mereka dibesarkan seperti kembar, jadi sangat mengejutkan mengetahui bahwa mereka bukan saudara. Shion mengatakan itu tidak masalah. Dia berkata Orata tetaplah kakak mereka yang kuat dan baik hati. Dia juga mengatakan bahwa jika publik mengetahui kebenarannya, itu bisa menyebabkan masalah besar. Orang mungkin akan bergosip tentang pernikahan saudara. Sementara itu, Kodono memeluk Orata dari belakang. Dia memeluknya dengan lembut dan Orata berdiri diam, terkejut dan bingung. Orata masih terjebak di dalam kamar mandi oleh Koto. Dia tahu dan merasa sangat gugup. Di sisi lain, Uka dan Shion sedang membicarakan pernikahan saudara. Uka tidak suka dengan topik ini. Bagi dia, itu terdengar aneh dan salah. Shion mencoba menjelaskan bahwa dia hanya memberikan contoh. Dia mengatakan bahwa pernikahan antara saudara itu ilegal dan tidak bisa terjadi. Dia terus berbicara, tetapi Uka mulai membuat wajah aneh dan kesal. Kemudian Uka memberitahu Shion bahwa Erada melihatnya dengan tatapan buruk dan bahkan pernah berkomentar tentang pakaiannya. Shion tetap diam setelah mendengar semua ini. Uka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di antara Kotono dan Arata di ruang permainan. Dia melihat Arata terbaring di atas Kotono. Shion sangat bingung. Dia tahu kebenarannya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa karena Arata memintanya untuk merahasiakannya. Shion tahu bahwa Arata tidak salah tetapi Uka menganggap Arata adalah orang yang buruk. Dia percaya bahwa Arata bertindak buruk terhadap gadis-gadis. Tapi kita tahu kenyataannya berbeda. Uka terus berbicara tetapi Shion tidak punya jawaban. Akhirnya, Shion memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata bahwa Kotono adalah orang yang mengungkapkan cintanya kepada Arata. Dia memintanya untuk berbohong.
Di atasnya. Uka terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia mulai berteriak bahwa ini tidak mungkin benar. Kian menenangkannya dan mengatakan bahwa Arata menolak tawaran Kotono. Uka masih tidak bisa percaya bahwa Kotono mencintai Arata. Kian berkata, Kotono tidak salah. Arata sangat menghormatinya. Anak-anak pada usia itu tidak tahu perbedaan antara cinta dan hormat. Arata peduli pada Kotono sehingga dia mengira itu adalah cinta. Uka mengatakan bahwa Xian seharusnya tidak bertindak seperti orang dewasa yang bijak karena dia hanya 1 tahun lebih tua. Kemudian kita melihat Kodono lagi. Dia mengungkapkan cintanya kepada Arata sekali lagi. Arata menolak lagi. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu dengannya. Kodono bertanya apakah dia menganggapnya sangat buruk. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa saudara tiri bisa menikah. Arata mengatakan bahwa Kodono adalah gadis yang baik. Dia memberitahunya bahwa dia sangat peduli padanya, tetapi dia masih sangat muda. Dia menjelaskan bahwa dia membingungkan perhatian dengan cinta. Dia mengatakan bahwa meskipun mereka bukan saudara kandung yang sebenarnya, dia tetap kakaknya. Dia akan selalu peduli padanya. Kemudian, Arata pergi, dan Kodono merasa sangat sedih. Saat Arata pergi, kita melihat kaki seorang gadis di latar belakang, kemudian kita melihat ayahnya yang sedang melihat foto istrinya. Dia mengatakan bahwa dia telah memenuhi janjinya. Banri muncul, tetapi kita tidak mendengar percakapan mereka. Kemudian Arata masuk ke kamarnya. Seha sudah menunggu di dalam. Seha mengubah topik. Dia mengatakan bahwa kamarnya adalah yang terkecil, tetapi terlihat yang terindah. Dia mengingatkannya bahwa dia mendapatkan kamar ini setelah kalah dalam permainan dari Uka ketika mereka berusia 10 tahun. Dia di sini. Tiba-tiba, Seha mendorong Arata ke bawah dan duduk di atasnya. Arata sangat bingung. Seha berkata untuk tidak khawatir, dia tidak akan memberitahu siapapun. Dia mulai mendekat kepada Arata. Arata bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pertama, Kotono, sekarang Seha. Kenapa semua orang bertindak seperti ini? Seha kemudian mengatakan bahwa dia melihat Arata dan Kotono di kamar mandi. Dia ingin memeriksa apakah Arata melakukan sesuatu yang salah dengan Kotono. Arata terkejut. Dia bertanya seberapa banyak yang dia lihat. Seha mengatakan bahwa dia mendengar semuanya. Dia mengulangi apa yang Arata katakan di kamar mandi. Arata mengerti bahwa Seha hanya mencoba melindungi Kotono, tetapi dia berpikir Seha seharusnya bisa berbicara dengannya daripada melakukan ini. Seha mengatakan bahwa pernikahan saudara kandung adalah ilegal di negara mereka. Itu memiliki banyak masalah. Masalah terbesar adalah jika mereka memiliki anak tersebut bisa sangat lemah. Dia mengatakan bahwa banyak alasan membuatnya salah. Meskipun ayah mereka mengatakan bahwa mereka bukan saudara kandung yang sebenarnya, Seha dan yang lainnya masih merasa takut. Jaha kemudian mengatakan bahwa jika mereka tidak bersaudara, mereka juga bisa fisik. Arata terkejut lagi. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukan hal seperti itu. Seha merasa senang bahwa Arata masih normal dan peduli. Dia tersenyum dan pergi. Kemudian Arata terlihat duduk sendirian di kamarnya. Dia terus memikirkan segalanya. Sejak kecil, dia percaya bahwa mereka semua bersaudara, tetapi sekarang dia tahu bahwa mereka tidak. Rasanya sangat aneh. Pagi berikutnya, Arata masih terlarut dalam pikirannya. Dia bersiap-siap dan pergi ke sekolah. Dalam perjalanan, dia melihat Banri telah mendandani Kodono seperti seorang perawat. Terima kasih. Tampak sangat imut, dia juga mulai menggoda Arata. Arata menjadi marah, Banri bertindak emosional untuk membuatnya tenang. Mereka semua memiliki percakapan lucu. Akhirnya, Arata dan Shion berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan mereka membicarakan berapa banyak hal yang terjadi kemarin. Namun, saudara perempuan mereka bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Semua orang di rumah tampak bahagia. Tidak ada yang tahu bahwa mereka bukan saudara kandung yang sebenarnya. Arata bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika orang-orang mengetahui kebenarannya. Di sekolah, kita melihat semua orang melakukan pekerjaan normal mereka. Ren Arata pulang ke rumah, tetapi pikirannya masih memikirkan hal itu. Saudara perempuan, terutama Seha. Tiba-tiba, Minami muncul. Dia tidak ada latihan hari ini adalah hari liburnya. Arata berpikir Minami selalu penuh energi, dia bertindak seolah tidak ada yang terjadi kemarin. Mereka berdua berjalan pulang bersama. Arata memuji Minami, dia berkata untuk tidak memujinya karena dia sudah tahu dia baik. Dia juga berkata bahwa Arata bagus dalam olahraga. Kemudian banyak gadis mendekati mereka, gadis-gadis ini adalah penggemar Minami, bahkan gadis-gadis mengaguminya. Arata berpikir mereka adalah penggemarnya, tetapi mereka adalah penggemar Minami. Mereka meminta tanda tangan dan kemudian pergi. Minami memberitahu Arata bahwa dia pernah mengambil foto dengan pakaian laki-laki. Setelah itu, banyak gadis yang menjadi penggemarnya. Arata merasa terkejut. Dia mulai merasa sedikit sedih. Kemudian dia mengatakan bahwa mereka harus pulang karena tidak ada yang bisa dilakukan. Minami kemudian mengungkapkan bahwa dia gagal dalam ujian. Itulah sebabnya dia mendapatkan libur untuk belajar kembali. Arata mengatakan bahwa libur bukan untuk istirahat, dia harus belajar selama waktu ini. Dia mengatakan bahwa Minami baik dalam olahraga tetapi lemah dalam pelajaran. Arata mulai mengajarinya segalanya, tetapi ketika Arata memberinya ujian, dia tidak bisa menjawab apapun. Tiba-tiba, dia mulai bernyanyi. Arata merasa senang mendengar lagunya. Dia berpikir Minami adalah orang yang bahagia dan bebas. Dia tidak pernah merasa tegang. Mereka menikmati waktu mereka dan berjalan pulang. Tetapi kemudian Arata melihat seorang gadis yang dia suka. Dia bersama pacarnya. Arata bersembunyi, tetapi Minami menyadari hal ini. Dalam perjalanan pulang, Arata memberitahu Minami untuk belajar lebih banyak. Minami menjawab dengan bertanya apakah dia ingat apa yang terjadi di rumah kemarin. Arata bertanya apa pendapatnya tentang itu. Dia mengatakan bahwa dia ingin
Dia ingin tahu tentang orang tua kandungnya. Dia ingin tahu siapa saudara kandungnya yang sebenarnya. Dia juga mengatakan bahwa Arata bukan saudara laki-lakinya yang sebenarnya. Dia sekarang memanggilnya senpai. Arata merasa terkejut. Minami mengatakan bahwa dia tahu tentang gadis yang disukai Arata. Meskipun gadis itu memiliki pacar, Arata tidak boleh menyerah. Arata bertanya-tanya bagaimana dia tahu. Minami mengatakan bahwa Uka yang memberitahunya. Arata menjadi marah pada Uka. Kemudian mereka berbicara sedikit lebih banyak. Di rumah, Minami memberikan kue kepada Uka sebagai permintaan maaf dan juga mengembalikan earphone yang hilang. Di pagi berikutnya, segalanya dimulai dengan tenang di dalam rumah keluarga Shinji. Arata melangkah keluar dari kamarnya siap untuk sekolah. Saat ia berjalan melalui koridor, tiba-tiba ia melihat Kotono. Dia menyapanya dengan lembut tetapi tidak menunggu jawaban. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Arata tetap diam dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sejak hari itu, Kotono mulai berperilaku sangat aneh. Kehenangannya terasa berat dan Arata merasa sedikit khawatir tentang dirinya. Saat itu, Seha muncul. Suaranya yang ceria mengejutkan Arata. Dia mendekat dan memanggilnya dengan cara yang lucu. Ini mengingatkan Arata pada sesuatu dari masa lalu. Dia ingat bahwa Seha pernah memberitahunya bahwa dia suka ketika dia memanggilnya dengan nada imut. Saat itu, dia bahkan memerah ketika dia melakukannya. Sekarang dia melakukan hal yang sama lagi, membawa kenangan itu kembali ke dalam pikirannya. Seha memandangnya dengan khawatir dan bertanya apakah dia khawatir tentang Kodono. Arata mencoba menyembunyikan emosinya dan berkata tidak ada yang salah. Mereka terus berbicara tetapi tiba-tiba Minami tiba. Dia berjalan langsung ke Arata dan mulai memanggilnya senpai. Ini sangat mengejutkan Seha. Dia berdiri. Dengan tenang, mengamati interaksi tersebut. Minami menjelaskan bahwa Arata membantunya banyak, jadi dia memanggilnya senpai sebagai bentuk penghormatan. Seihaste juga diam dan perlahan berjalan pergi. Minami mengikutinya. Arata melihat mereka berdua pergi dan berpikir betapa anehnya hari ini. Pagi harinya terasa membingungkan, serta penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Di sekolah, Arata berjalan menuju kelasnya. Di jalan, dia melihat Lala, dan wajahnya memerah karena malu. Dia bisa melakukan apa saja, Uka mendekatinya. Dia memberitahunya bahwa dia harus mencoba berbicara dengan Lala sekali. Arata ragu dan mengatakan bahwa Lala sudah punya pacar. Uka tertawa dan berkata bahwa dia menolak dirinya sendiri bahkan sebelum berbicara dengannya. Sebelum Uka bisa mengatakan lebih banyak, teman-temannya datang. Uka berhenti berbicara dan pergi bersama mereka. Arata berdiri di sana memikirkan betapa berbeda Uka di sekolah dibandingkan di rumah. Di sekolah, dia bertindak percaya diri dan populer. Tapi di rumah, dia sering marah dan banyak berteriak. Saat itu, teman-teman Uka mulai membicarakan tentang Arata. Mereka bilang dia terlihat sangat tampan dan Uka beruntung memiliki saudara yang begitu pintar. Uka dengan cepat menjawab bahwa Arata tidak sebaik yang mereka pikirkan. Dia mengeluh bahwa dia bahkan tidak tahu cara berbicara dengan gadis-gadis. Saat dia berbicara buruk tentangnya, tiba-tiba dia juga mulai memujinya. Wajahnya memerah dan dia mulai tersipu tanpa menyadarinya. Teman-temannya memperhatikan ini dan menggoda dia. Mereka bertanya mengapa dia begitu tersipu. Uka dengan cepat mengatakan itu karena cuacanya terlalu panas, bukan karena hal lain. Dia pergi dengan terburu-buru. Kemudian, semua saudara pergi ke taman hiburan. Taman. Semua orang terlihat bersemangat dan bahagia. Minami dan Uka berlari untuk bermain dengan boneka beruang. Banri mengawasi mereka dan mengingatkan bahwa mereka di sini untuk merayakan ulang tahun Koutano, tetapi kedua gadis itu tidak merespons. Mereka terus bersenang-senang tanpa memperhatikan. Banri menyerah dan memutuskan untuk membawa makanan. Dia mengajak Arata bersamanya. Setelah beberapa saat, mereka kembali dengan minuman dan camilan, tetapi yang mengejutkan, tidak ada orang yang menunggu di sana. Banri merasa kesal dan mengatakan bahwa dia sudah memberitahu semua orang untuk menunggu, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Arata mencoba menghubungi yang lain. Telepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Bunri mengangkat bahu dan berkata mereka harus menganggap ini sebagai kencan. Arata merasa terkejut tetapi mengikutinya. Dia mencoba menyarankan agar mereka makan camilan terlebih dahulu. Mereka akhirnya menghabiskan semua makanan, sebagian besar dimakan oleh Arata. Perutnya menjadi kenyang dan dia merasa berat. Sambil makan, Bunri banyak bicara dan mulai mendekat terlalu dekat dengan Arata. Dia mencoba mengingatkannya bahwa dia adalah adik perempuannya, dan seharusnya dia tidak bersikap seperti itu. Tubuhnya sedikit menyentuhnya dan dia mulai memerah. Sekali lagi. Dia merasa tidak nyaman tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan jelas. Bonrie dengan main-main menggoda dia dan mengatakan bahwa dia memerah karena salah satu bagian tubuhnya menyentuhnya. Arata menjadi gugup dan mencoba membantahnya. Dia terus menggoda, mengatakan bahwa mungkin itu karena mereka berdua masih perawan. Arata merasa semakin malu dan memberitahunya untuk berhenti bercanda. Dia tersenyum dan mengatakan itu hanya lelucon. Kemudian dia menambahkan bahwa orang-orang sedang melihat mereka karena seorang gadis cantik sepertinya berjalan di sampingnya. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa Banri mungkin benar. Dari semua saudarinya, Banri terlihat paling imut dan juga paling cantik. Banri kemudian mengajukan pertanyaan aneh lainnya. Dia ingin tahu apakah Orata ingin menyentuhnya. Orata menjadi sangat malu sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Banri tertawa kecil dan mengatakan bahwa dia sangat lucu. Mereka berjalan menuju wahana. Banri menaiki beberapa tangga sementara Orata berjalan di belakangnya, tetapi dia dengan cepat memalingkan wajahnya, takut dia mungkin secara tidak sengaja melihat sesuatu. Karena ini, dia terlewat satu langkah dan jatuh. Banri berbalik dan memberitahunya untuk berhati-hati. Dia menawarkan tangannya untuk membantunya berdiri.
Mereka terlihat sedang naik roller coaster. Arata terlihat sangat ketakutan. Perjalanannya cepat dan liar. Kemudian, momen lucu terjadi. Ketika Arata memanggil yang lain, mereka sibuk bersenang-senang. Ketika yang lain mencoba memanggil Arata dan Banri, tetapi keduanya juga sedang menikmati perjalanan dan tidak mengangkat telepon, mereka semua terus saling melewatkan. Di tempat lain, Kotno terlihat sedikit sedih. Uka memperhatikan ini dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Kotono Telstar bahwa seluruh perjalanan seharusnya menjadi perayaan ulang tahun. Tapi sekarang mereka bermain petak umpet seperti anak-anak yang tersesat. Semua orang hanya mencari satu sama lain. Kelompok itu kemudian memutuskan untuk berhenti mencari sejenak dan hanya menikmati hari. Kodono setuju dan mulai tersenyum lagi. Banri dan Arata juga menikmati waktu mereka dan akhirnya duduk untuk beristirahat. Banri bertanya di mana yang lain. Arata mengatakan bahwa dia sudah mencoba menelepon tetapi tidak ada yang mengangkat. Banri mengeluh bahwa dia merasa lapar lagi. Dia mengeluarkan lebih banyak makanan dan menawarkan beberapa kepada Arata, tetapi perut Arata masih kenyang, jadi dia menolak. Saat dia makan, Arata memperhatikannya dan berpikir bahwa dia terlihat sangat imut saat makan seperti itu. Tiba-tiba, Arata teringat sesuatu yang merupakan berita besar yang diberitahukan ayah mereka, jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada Bunri apa pendapatnya tentang itu. Bunri mengatakan bahwa dia sangat terkejut ketika mendengarnya. Dia kemudian bertanya kepada Arata apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Karena dia terlihat sedih. Arata berpikir dalam-dalam tetapi memutuskan untuk tidak memberitahunya segalanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak ingin salah satu dari mereka terpisah, terutama setelah mengetahui bahwa mereka bukan saudara kandung yang sebenarnya. Banri memuji pemikirannya dan mengatakan itulah sebabnya dia menganggapnya sangat imut. Dia mengelus rambutnya dengan lembut, seperti yang biasa dia lakukan ketika mereka masih kecil. Mereka mengenang masa lalu dan juga berbagi kenangan hangat. Arata berpikir dalam hati bahwa Banri benar-benar kakak perempuan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba, seorang gadis di dekatnya berlari cepat dan terpeleset. Minumannya tumpah ke udara dan jatuh tepat ke arah Banri. Sebelum minuman itu mengenai dia, Arata melompat ke depan dan melindunginya. Minuman itu tumpah ke seluruh tubuhnya. Gadis itu meminta maaf dan tiba di tempat kejadian. Arata dengan baik memberitahunya bahwa tidak apa-apa. Dia mengucapkan terima kasih dan pergi. Bonri membantu membersihkan pakaian Arata. Dia memarahinya karena selalu melakukan hal-hal konyol seperti itu. Arata menjawab bahwa dia hanya ingin melindunginya seperti adik laki-laki yang baik. Bonri menjadi emosional dan menyadari bahwa Arata tumbuh dengan cepat. Gadis kecil dan ibunya melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tak lama setelah itu, sisa kelompok akhirnya menemukan Arata dan Bonri. Mereka melihat bahwa Arata basah dan bertanya apa yang terjadi. Hanya satu orang yang dengan lembut bertanya apakah Arata baik-baik saja. Arata mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Mereka semua memutuskan untuk naik wahana lagi. Sebelum mereka berjalan, Banri memegang tangan Arata dan mengatakan bahwa dia menariknya bersamanya karena dia adalah kakak perempuannya. Kemudian, mereka semua menonton film bertema putri. Minami dan Uka mulai memerankan adegan dari film tersebut. Di luar mulai gelap. Arata mengatakan bahwa dia ingin pergi ke toilet dan Shion mengatakan hal yang sama. Kotono juga bergabung dengan mereka. Sementara mereka pergi, Saiha mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan kepada anggota grup lainnya. Dia mengatakan bahwa Kodano mengaku perasaan kepada Arata lagi. Semua orang terkejut dan bertanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Saiha mengonfirmasi bahwa dia bahkan berbicara dengan Arata tentang hal itu. Grup tersebut terkejut. Mereka bertanya-tanya bagaimana Kotono bisa menyukai seorang anak laki-laki dengan cara seperti itu. Saiha menenangkan mereka dan mengatakan bahwa Arata bukanlah orang yang buruk. Dia mengatakan bahwa dia bahkan mencoba mendekati Arata untuk memeriksa apakah jantungnya berdebar, tetapi tidak. Banri menjadi terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Arata bisa mengendalikan dirinya. Uka semakin salah paham tentang situasi tersebut. Dia menganggap aneh bahwa satu gadis sedang mandi dengan sebuah tongkat. Sementara yang lain menguji reaksinya. Saiha menjelaskan bahwa itu hanya eksperimen singkat. Dia meminta semua orang untuk tidak memberitahu Kotono apapun. Mereka setuju untuk menjaga rahasia itu. Minami mengatakan mereka harus mencari solusi untuk situasi ini. Uka menyadari bahwa dia salah memahami Arata di masa lalu. Dia ingat saat di ruang permainan dan dia menganggap yang terburuk. Sekarang dia merasa bersalah karena tidak mendengarkan Arata saat itu. Saiha menjelaskan bahwa sekarang Kotono tahu mereka bukan saudara kandung yang sebenarnya, jadi perasaannya mungkin akan semakin kuat. Bonaire memberitahu semua orang untuk tidak khawatir. Dia sudah berbicara dengan ayah mereka dan sekarang mereka hanya perlu memberi Kotono sedikit waktu untuk memahami segalanya sendiri. Mereka terus berbicara, tetapi kemudian sisa kelompok datang dan bertanya kemana harus pergi selanjutnya. Minami menyarankan untuk mengunjungi apartemen berhantu dan semua orang setuju. Adegan berikutnya dimulai dan kita melihat Uka akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Arata. Setelah mendengar ini, Arata merasa sangat terkejut dan bingung, tetapi sebelum sesuatu yang lain terjadi, adegan tiba-tiba berubah. Sekarang menunjukkan momen masa lalu di sekolah di mana Arata sedang berbicara dengan Shion. Shion berbicara serius. Dia bertanya kepada Arata apakah dia melihat saudara perempuan mereka sebagai gadis biasa karena mereka bukan saudara darah. Pertanyaan ini membuat Arata merasa sedikit gugup. Shion menjelaskan bahwa situasi ini berarti gadis-gadis itu seperti teman perempuan yang sangat dekat bagi mereka. Ketika Arata mendengar ini, dia menolak untuk menerimanya dan mengatakan bahwa aturan ini juga harus berlaku untuk Shion. Tapi Shion tertawa dan berkata bahwa dia sudah memiliki pacar. Karena Shion menggunakan nama depan pacarnya saat berbicara, Arata menjadi penasaran. Dia bertanya apakah ada yang terjadi di antara mereka. Dia hanya menjawab bahwa ada sesuatu atau yang lain.
Selalu ada yang terjadi. Kemudian Xion mengungkapkan bahwa dia telah memberitahu Oka tentang segala sesuatu yang terjadi antara dia dan Kotono. Ini sangat mengejutkan Arata. Dia mulai merasa kesal dan mengatakan bahwa Oka tidak pernah benar-benar mempercayainya. Dia menjelaskan bahwa meskipun mereka baru saja mengetahui bahwa mereka bukan saudara kandung, mereka tetap dibesarkan bersama sebagai saudara selama 16 tahun. Jadi tidak ada yang seharusnya berubah. Xion setuju, tetapi memperingatkan bahwa jika orang-orang di sekolah mengetahui, semuanya akan berubah menjadi kekacauan besar. Dia sangat setuju dan mengatakan bahwa tidak ada yang seharusnya mengetahui tentang ini. Xion sudah tahu betapa berbahayanya rahasia ini. Kemudian adegan kembali ke waktu sekarang. Uka menyelesaikan pengakuannya dan memberitahu Arata bahwa dia hanya ingin mengatakan ini. Dia mengatakan bahwa dia sangat bahagia pernah menjadi saudarinya. Lalu dia menambahkan bahwa dia tahu tentang apa yang terjadi antara Arata dan Kodono karena Xion memberitahunya. Dia juga percaya bahwa Arata menangani semuanya dengan sangat dewasa karena Kodono masih muda dan polos. Selain itu, bukan salah Kodono setelah itu dia mengatakan bahwa dia perlu menggunakan toilet dan pergi. Begitu Oika pergi, Arata merasa bingung. Dia bertanya-tanya apa yang baru saja dikatakan Oika. Dia mempertanyakan apakah dia benar-benar peduli tentang hubungan mereka di masa depan. Dia mengingat kata-kata Xion dan merasa frustrasi. Banyak pikiran aneh melintas di benaknya. Sementara itu, Oika pergi dan tidak percaya bahwa dia benar-benar mengatakan semua itu kepada Arata. Dia merasa terkejut dengan tindakannya sendiri. Hari berikutnya dimulai. Pagi-pagi sekali, Arata sedang melakukan latihan seperti biasa. Tiba-tiba, Minami datang. Arata merasa terkejut melihatnya, tetapi dia juga menjadi bersemangat untuk berlatih bersamanya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Minami biasanya. Dia bangun sangat terlambat. Jadi mengapa dia datang begitu pagi hari ini? Minami hanya mengatakan tidurnya terputus secara alami, tetapi Arata merasa ada yang tidak beres. Kemudian kita mengetahui bahwa Arata telah berlatih sejak kecil, tetapi pada awalnya itu tidak mudah. Ayahnya biasa memaksanya untuk berlatih sangat keras. Waktu itu sangat sulit, dan Arata tidak menyukainya. Sekarang dia menghormati cara latihan Minami. Dia bahkan mengatakan metode latihannya adalah salah satu yang terbaik. Minami merasa terkejut dan senang setelah mendengar itu, lalu kita melihat kilas balik ke malam sebelumnya. Naomi telah menanyakannya. Saudara perempuan di mana Uka dan Arata berada tetapi tidak ada yang tahu, jadi dia melangkah keluar untuk mencari. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat Uka mengungkapkan cintanya kepada Arata. Dia merasa terkejut dan tidak mengganggu mereka. Kembali ke masa kini, Minami merasa sangat bingung. Dia ingin bertanya kepada Arata tentang apa yang dia lihat tetapi dia tidak yakin. Mungkin dia salah paham, tetapi rasa ingin tahunya menggerogoti dirinya. Kemudian Arata dengan santai bertanya apakah dia tidak berolahraga hari ini. Minami merasa canggung dan dengan cepat mulai mengangkat dumbbell meskipun dalam postur yang salah. Dia mengumpulkan keberanian dan akhirnya bertanya. Jika sesuatu terjadi antara dia dan Uka, Arata tidak mengerti apa maksudnya. Jadi Minami berkata tidak apa-apa dan memberitahunya untuk tidak khawatir. Sekarang, Arata menjadi penasaran. Dia ingin tahu apa yang dimaksud Minami, tetapi Minami memberitahunya untuk berhenti berpikir terlalu banyak dan mengatakan bahwa dia akan berolahraga nanti malam. Saat dia berjalan pergi, Arata memberitahunya untuk tidak terlalu memaksakan diri, karena kompetisi Interhik segera datang. Setelah dia pergi, Minami menjadi frustrasi. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi pikirannya. Dia bertanya-tanya apakah semuanya benar-benar baik-baik saja atau jika sesuatu yang serius sedang terjadi. Kemudian, adegan berikutnya menunjukkan Arata setelah berlatih. Dia masih memikirkan pertanyaan aneh Minami. Dia bertanya-tanya mengapa dia bertanya seperti itu. Kemudian dia berjalan ke kamar mandi untuk mandi. Di dalam, dia menemukan Seha sudah ada di sana. Dia menjadi malu dan memberitahunya untuk mengunci pintu. Seha tertawa dan mengatakan bahwa dia biasanya tidak menonton anime atau manga romantis, tetapi dia tahu bahwa karakter pria dalam komedi romantis sering berperilaku seperti Arata. Arata memberitahunya untuk berhenti membicarakan hal-hal ini dan fokus pada apa yang dia katakan. Seha mengingatkannya bahwa mereka telah tinggal bersama untuk waktu yang lama. Dia sudah melihatnya banyak kali, jadi seharusnya dia tidak begitu malu. Arata merasa frustrasi dan berpikir bahwa saudara perempuannya benar-benar gila. Dia juga berpikir bahwa Seha tidak berubah sama sekali meskipun setelah semua yang terjadi. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang penting. Kemudian dia melihat sebuah cincin dan menanyakannya. Seha memberitahunya bahwa itu adalah kenang-kenangan dari ibu mereka. Kemudian, Arata bersantai di kamarnya. Tiba-tiba Banri masuk. Dia mengatakan bahwa dia belum masuk ke kamar adik laki-lakinya selama hampir 2 tahun. Dia memuji Arata, mengatakan bahwa kamarnya sangat bersih. Arata bertanya-tanya mengapa dia masuk ke kamarnya. Bonrie kemudian mulai membaca dari laptop Arata. Dia menemukan pesan tentang pacar yang imut dan cantik. Arata merasa malu dan merebut kembali laptopnya. Dia bertanya bagaimana dia bisa membacanya tanpa mengetahui kata sandi. Dia menjawab bahwa dia hanya melihat notifikasi. Arata sangat memerah. Kemudian Bonrie mengungkapkan alasan sebenarnya dia datang. Dia mengajak Arata untuk berkencan dengannya. Adegan berpindah ke sebuah toko ponsel. Arata sudah lama menginginkan ponsel baru tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Dekat dengannya, membuatnya merasa malu lagi. Kemudian dia bercanda bahwa setelah makan malam, mereka seharusnya menginap di hotel, yang membuat Arata sangat tidak nyaman. Dia merasa bahwa Banri selalu berperilaku aneh. Di dalam toko, Banri menyarankan 2 ponsel kepadanya. Tanpa banyak berpikir, Arata memilih salah satu. Banri berkata dia harus meluangkan waktu. Anak laki-laki seumurannya biasanya peduli dengan desain dan warna. Tapi Arata mengatakan penampilan tidak penting baginya. Banri menjelaskan bahwa memilih smartphone itu seperti memilih pasangan. Banyak hal yang penting dan tidak ada pasangan di dunia ini yang bisa menghindarinya.
Argumen tetapi mereka selalu menyelesaikan masalah. Kemudian seorang sales lady datang dan mengatakan jika mereka mengambil rencana bulanan pasangan itu, mereka akan mendapatkan diskon. Bonrie menjadi bersemangat dan setuju tetapi Arata menolak dan berkata tidak. Setelah berbelanja, mereka pergi berjalan-jalan. Arata bertanya-tanya mengapa gadis ini selalu menggoda dia. Mereka berhenti untuk es krim dan mengingat masa kecil mereka. Suatu ketika Minami memakan bagian es krim Kotono tidak memberitahu siapapun. Tapi Uka marah dan berkelahi dengan Minami. Melihat pertengkaran itu, Kotono sangat ketakutan sehingga dia memukul di dalam lemari. Sejak saat itu, mereka memanggilnya peri lemari. Mengenang ingatan itu, Arata ingat bahwa Bonrie takut pada hantu. Ketika dia menyebutkan hantu, Bonrie mulai bergetar ketakutan. Dia kemudian bertanya kepada Arata apakah ada yang mengganggunya. Arata menjawab tidak. Bonrie mengatakan dia senang memiliki saudara yang sekuat itu. Dia memberitahunya bahwa jika dia pernah merasa khawatir, dia bisa berbicara dengannya kapan saja. Kembali di rumah, Kotono melihat foto-foto. Dia fokus pada foto-foto di mana Arata hadir. Saat itu juga, dan baterai terisi. Sebuah foto dia dan Arata menikmati es krim. Kotono merasa sedikit cemburu, tetapi tersenyum dan bahkan menyimpan foto itu. Di tempat lain, Banri dan Arata menyelesaikan es krim mereka. Banri bertanya kemana mereka harus pergi selanjutnya. Tiba-tiba Banri menerima pesan dan mengatakan bahwa dia harus pergi. Arata merasa terkejut dan bertanya mengapa dia tidak memiliki orang lain untuk berkencan. Banri terkejut dan memperingatkannya untuk tidak mengatakan hal seperti itu lagi. Sebelum pergi, dia mengatakan bahwa mereka masih muda. Semua orang yang melihat Banri berjalan pergi merasa takjub dengan kecantikannya. Kemudian, Banri menelepon Minami dan memberitahunya bahwa dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Minami menjadi bingung. Dia yakin dia mendengar sesuatu yang penting. Dia bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa normal ketika pengakuan cinta terjadi di antara saudara. Minami kemudian menulis pesan kepada Banri yang mengatakan mungkin dia salah dengar dan bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi antara Arata dan Uka. Namun, secara tidak sengaja, dia mengirim pesan itu ke grup chat saudara perempuan mereka. Dia dengan cepat menghapusnya dan berharap tidak ada yang melihatnya. Pada saat itu, Uka masuk ke kamar mandi dan memberitahu Minami untuk segera cepat. Melihat Uka, Minami menjadi sangat gugup. Untungnya, sepertinya Uka tidak membaca pesan tersebut. Tapi Kotono melihatnya, dan dia sangat terkejut. Adegan berikutnya dimulai saat waktu makan malam. Arata memperhatikan bahwa saudarinya Seiya tidak makan dan tampak dalam pikirannya yang dalam. Setelah makan malam, dia terus terlihat kehilangan dalam pikirannya. Khawatir, Arata mendekatinya dan mengatakan bahwa jika dia memiliki masalah, dia bisa berbicara dengannya. Lagi pula, dia adalah saudaranya. Dia merasa sedikit canggung mengatakannya, tetapi tersenyum dan merespons. Sepertinya dia mulai masuk alur. Seiya kemudian menyarankan untuk bermain permainan. Arata bingung dan bertanya-tanya mengapa dia ingin bermain permainan tertentu ini. Dia menebak bahwa mungkin Seiya membelinya secara online dan sekarang tidak tahu harus berbuat apa dengan itu. Seiya menjelaskan bahwa terakhir kali dia berada di kamarnya, dia merasa sangat bersemangat. Dia ingin menyelesaikan perasaannya karena ujian universitasnya semakin dekat dan dia tidak ingin ada gangguan. Arata terkejut dan bertanya bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu. Seiya melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika perasaannya melebihi hubungan saudara, itu bisa menjadi masalah. Oleh karena itu, dia percaya lebih baik untuk CL. Sekarang, Arata mulai bertanya-tanya apakah Seiya menyukainya lebih dari sekadar saudara. Sebelum dia bisa memproses ini, Seiya memulai permainan. Arata protes, mengatakan bahwa dia tidak pernah setuju untuk bermain, tetapi Seiya mengingatkannya bagaimana dia membantunya selama ujian akhir. Dengan enggan, Arata setuju untuk bermain. Seiring permainan berlangsung, Seiya bergerak lebih dekat ke Arata, dia berkomentar bahwa dia terlalu dekat, tetapi dia menjawab bahwa dia hanya mengikuti aturan. Permainan mencapai titik di mana Arata tidak yakin harus berbuat apa selanjutnya. Mereka harus saling menyentuh selama permainan, tetapi Arata merasa tidak nyaman dengan ini. Seiya memblokir semua jalur pelariannya, membuatnya terpojok. Dia merasa tidak punya pilihan selain menyentuhnya, yang membuatnya menyatakan bahwa dia menyerah. Namun, Seiya bersikeras bahwa menyerah tidak baik untuknya. Sekarang giliran Arata. Dia harus meletakkan kakinya di bawah kaki Seiya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Saat dia menyentuhnya, Seiya mulai berbicara tentang bagaimana kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari kemenangan, tetapi juga dari cinta dan kedamaian. Dia kemudian membahas dopamin yang dilepaskan selama kencan dan beralih ke topik seperti tubuh manusia, hubungan fisik, dan pernikahan. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa kepercayaan sangat penting untuk menjaga semua emosi ini terhubung, meskipun sains tidak dapat sepenuhnya menjelaskannya. Seiya mempertanyakan apakah kepercayaan berkembang setelah menghabiskan 50 tahun dengan seseorang atau dari satu momen yang dibagikan. Dia bertanya-tanya apakah orang itu bisa menjadi adik laki-laki. Arata terkejut dan berpikir bahwa dia mungkin gila atau sangat serius. Situasinya menjadi sangat membebani baginya. Tiba-tiba, Seiya jatuh di atasnya, mengatakan bahwa dia sangat dipekerjakan. Arata mengeluh bahwa dia bisa saja jatuh ke samping, tetapi Seiya menjawab bahwa dia terlalu lelah. Seiya kemudian mengatakan bahwa verifikasinya sudah selesai, meskipun Arata tidak sangat kooperatif. Dia menyimpulkan bahwa dia hanya terlalu memikirkan sesuatu yang telah disebutkan Arata sebelumnya. Sebelum pergi, dia mengucapkan terima kasih. Setelah dia pergi, Arata berpikir sendiri bahwa Seiya selalu mengolok-oloknya. Dia bertanya-tanya siapa yang memainkan permainan seperti Twister untuk memverifikasi perasaan mereka. Frustrasi, dia mulai berteriak. Pada saat itu, Uka masuk dan bertanya mengapa dia berteriak. Dia menyebutkan mendengar suara.
suara sebelumnya dan menanyakan tentang percakapan mereka. Arata bersikeras bahwa tidak ada yang terjadi. Oko kemudian menyarankan mereka bersenang-senang, dan mereka memutuskan untuk bermain permainan. Oko menyebutkan bahwa dia telah berlatih selama 30 jam setiap minggu. Arata mengingat bagaimana, sejak kecil, setiap kali dia mengalahkan Oka dalam permainan, dia akan mencoba menjebaknya dalam kebuntuan. Dia juga ingat dia pernah mengatakan hal-hal yang sekarang tampak mengkhawatirkan. Dia menyadari bahwa dia mungkin satu-satunya di rumah yang masih khawatir tentang kata-kata ayah mereka. Bermain permainan dan Uka mengalahkannya 5 kali. Dia menggoda Arata, yang menyadari bahwa dia tampak benar-benar bahagia. Dia bertanya-tanya apakah bermain game benar-benar semenyenangkan itu. Selama permainan, Uka mendekat ke Arata, dan dia menyadari hal ini. Dia juga mengakui bahwa keterampilan Uka telah meningkat pesat, membuat Arata menjadi serius dan mengalahkan Uka 2 kali berturut-turut. Uka menjadi marah dan menjebaknya dalam kebuntuan lagi. Dia memberitahunya bahwa jika dia mengakui kekalahan, dia akan membiarkannya pergi. Arata setuju dan mengatakan bahwa dia menyerah. Sepanjang ini, Arata berpikir tentang betapa dekatnya mereka. Tiba-tiba, dia menangkap Uka dan menjatuhkannya. Dia dengan cepat menyadari apa yang telah dilakukannya dan takut bahwa Uka mungkin akan membalas. Namun, Uka berkomentar bahwa sepertinya dia sudah dewasa. Arata bingung mengapa dia mengatakan itu. Uka kemudian meninggalkan ruangan dan begitu di luar, dia memerah dan berkata, siapa yang menjadi kakak laki-laki pada waktu yang konyol seperti ini? Di sisi lain, Arata masih bertanya-tanya mengapa dia mengatakan dan melakukan hal-hal itu. Dengan frustrasi, dia mulai berteriak dan meninggalkan ruangan. Saat dia pergi, terungkap bahwa Kotano sedang bersembunyi di dalam lemari, memerah. Adegan beralih ke hari berikutnya di sekolah di mana semua saudara memiliki hari yang normal. Malam itu, Arata bertemu dengan ayahnya, yang memberinya hadiah dan bertanya apakah dia menyukai seseorang. Arata terkejut dengan pertanyaan itu. Adegan kemudian beralih ke 5 saudari yang menonton drama di mana pengakuan cinta terjadi di alam. Bari menganggapnya indah, tetapi Uka berpikir itu murahan dan membosankan. Dia menggambarkan pengakuan idealnya. Seorang pria tampan dengan pendidikan dan penghasilan tinggi, mengaku di restoran atap dengan pemandangan malam. Saya berbagi tipenya, seseorang yang memiliki tujuan, peta jalan untuk mencapainya. Tinggalkan mereka dan rencana keluarga. Mereka tidak meminta pendapat Kodono karena dia masih muda. Mereka terus mendiskusikan pengakuan dan cinta, tertawa dan bercanda. Minami mengatakan bahwa metode dan lokasi pengakuan tidak penting. Yang penting adalah siapa yang mengaku. Semua saudara perempuan setuju dengannya. Saat mereka akan pergi tidur, Kodono menghentikan mereka dan mengumumkan bahwa dia menyukai Arata. Saudara-saudara perempuan terkejut. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah tahu dia menyukainya, tetapi Kodono menjelaskan bahwa dia tidak hanya menyukainya. Dia ingin menikahinya. Dia menambahkan bahwa karena mereka bukan saudara kandung yang sebenarnya, dia menganggap mereka sebagai saingan cintanya. Dia merasa paling bahagia ketika mengetahui bahwa mereka bukan darah daging. Adegan beralih ke Arata, yang bertanya kepada ayahnya mengapa dia ingin tahu tentang perasaannya. Ayahnya menjelaskan bahwa sebagai anak sulung keluarga Shinji, adalah hal yang wajar untuk membahas hal-hal seperti itu. Dia menambahkan bahwa tidak peduli seberapa kuat seorang pria, pada akhirnya dia akan menyukai seorang gadis. Arata bertanya mengapa ayahnya menikahi ibu mereka. Ayahnya bercanda mengatakan itu karena penampilannya, tetapi kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah seorang yang kuat namun wanita mental, seperti sinar matahari, yang cocok untuk seseorang yang lemah seperti dia. Dia bertanya kepada Arata apakah dia ingat janji tentang menunjukkan pintu masuk ke dunia lain ketika mereka dewasa. Arata kemudian memuji ayahnya karena cerdas dan memilih waktu yang tepat. Sebelumnya dia mengeluh tentang waktu tersebut, tetapi sekarang dia menganggapnya sempurna. Arata menyatakan bahwa tidak peduli apa yang terjadi, dia akan melindungi semua saudaranya untuk menjaga rumah mereka tetap bahagia. Dia kemudian pergi. Ayahnya melihat foto istrinya dan berkata bahwa penilaiannya tidak salah. Tiba-tiba, suasana berubah menjadi misterius di mana sebuah surat sedang dibaca. Seorang gadis muda terlihat mengunjungi sebuah makam. Surat itu ditujukan kepada saudara-saudaranya, berharap mereka baik-baik saja. Pelayan gadis itu memuji pakaian barunya, mengatakan bahwa dia terlihat cantik. Saatnya lagi untuk mengunjungi makam. Surat itu menyebutkan bahwa mengingat semua hal itu membuatnya bahagia, karena dia bisa menangis. Pada saat itu, ayah gadis itu, yang tidak lain adalah Arata, tiba. Menariknya, rambutnya telah berubah menjadi putih. Surat itu diakhiri dengan mengatakan bahwa senyum mereka adalah harta dan diakhiri dengan, aku mencintai kalian semua dari saudaramu. Keesokan paginya, Arata pergi jogging. Dia terlihat serius dan sangat fokus. Pada saat yang sama, Shia mencoba untuk belajar, tetapi pikirannya terus teralihkan. Dia tidak bisa fokus dengan baik pada bukunya. Di tempat lain, Minami juga merasa bingung. Dia ingat kata-kata yang diucapkan Kotono sebelumnya dan pikiran-pikiran itu tetap ada di kepalanya. Karena ini, dia juga tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Untuk membersihkan pikirannya, Minami memutuskan untuk keluar dan berlatih. Saat berjalan, dia tiba-tiba melihat Arata. Pertemuan ini mengejutkannya, dia merasa canggung dan gugup. Dia mencoba berbicara dengannya tetapi merasa kesulitan. Setelah sejenak, dia membuat alasan cepat dan mencoba pergi, tetapi Arata mengerti bahwa ada yang tidak beres. Dia dengan lembut memberitahunya bahwa dia seharusnya tidak membuat alasan, dan mengingatkannya tentang kejuaraan nasional yang akan datang. Dia memberitahunya bahwa jika ada yang mengganggunya, itu bisa mempengaruhi penampilannya. Minami mencoba mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan berjalan pergi, tetapi Arata masih merasa ada yang tidak beres. Batas memberi makan anjing mereka.
Anjing. Dia mengatakan bahwa makan dengan benar itu penting. Dia bercanda bahwa jika anjing tidak bergabung dengan Arata untuk jogging, anjing itu mungkin akan menjadi gemuk. Saat itu, Arata kembali dari jogging dan terkejut melihat Boneri sudah bangun begitu pagi. Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa pekerjaan kuliah. Arata memperhatikan bahwa anjing itu sudah makan dan tertawa, mengatakan bahwa anjing itu tidak pernah melewatkan makan, tetapi selalu melewatkan jogging. Boneri mengatakan mungkin mereka harus memberi anjing itu makanan yang lebih sedikit. Anjing itu marah dan mengejar Arata dengan main-main. Dia masuk dan bergabung dengan mereka. Mereka semua berbicara tentang bagaimana Banri harus makan dengan cepat karena dia harus pergi. Kemudian mereka semua menyadari bahwa Arata terlihat sangat lelah dan mereka khawatir dia mungkin pingsan. Di sekolah, Minami sedang berlatih tenis dan dia bermain dengan sangat baik. Gadis-gadis lain menontonnya dan merasa terkesan. Mereka mengatakan bahwa dia telah banyak berkembang dan sekarang memiliki perasaan khusus saat bermain. Namun, meskipun semua orang memujinya, Minami masih terlihat tidak fokus. Dia terus memikirkan kata-kata Koutono dan itu membuatnya kehilangan konsentrasi. Kakinya juga tampak sakit, mungkin karena dia telah berlatih terlalu banyak. Selama istirahat singkat, para gadis memujinya dan bertanya, bagaimana dia menjadi begitu terampil? Minami memberikan jawaban aneh seperti anak kecil dan para gadis merasa bingung, meskipun mereka mengagumi betapa kerasnya dia berlatih. Segera, Minami melihat seniornya, Sekarang. Dia menantang Sekarang untuk pertandingan dan mengatakan bahwa yang kalah harus membeli jus. Seperti biasa, Sekarang kalah dalam pertandingan. Dia merasa frustrasi karena dia selalu kalah dan harus membeli jus lagi. Sekarang memberitahu Minami bahwa setelah kejuaraan, dia akan lulus jadi tidak akan ada lagi taruhan jus. Dia mengatakan bahwa dia ingin Minami sukses dan bercanda tentang hal itu. Minami harus memberikan tiket gratisnya ketika dia menjadi juara. Dia ingat bagaimana dia pernah berpikir Minami akan bangga dan kasar, tetapi kemudian melihat bahwa Minami sebenarnya sangat pekerja keras, ini membuat mereka berdua tertawa. Sekarang juga mengatakan bahwa, untuk pertama kalinya, dia merasa tim mereka benar-benar bisa memenangkan kejuaraan. Dia mengatakan bahwa tahun-tahun sebelumnya tidak begitu baik. Setiap siswa SMA bermimpi untuk memenangkan kejuaraan nasional. Minami terkejut mendengar betapa bersemangatnya Sekarang. Dia mulai menggoda Sekarang dan mengatakan dia bertindak seperti gadis muda. Sekarang merasa kesal dan mereka main pertandingan lain. Kemudian, Minami mendengar gadis-gadis lain berbicara. Mereka mengatakan bahwa, Sekarang belum menerima surat rekomendasi universitas. Setelah kejuaraan, dia akan keluar dari klub karena orang tuanya ingin dia mendapatkan pekerjaan. Ini membuat Minami lebih memahami kata-kata Sekarang. Dia ingat bagaimana Sekarang selalu mendukungnya. Dia juga ingat pertama kali mereka bertemu ketika dia menang melawan Sekarang dalam sebuah pertandingan. Minami memikirkan semua momen indah yang telah dia bagi dengan Sekarang. Dia memutuskan untuk tidak menunjukkan kelemahan. Dia ingin memenangkan medali emas untuk Sekarang. Kembali di rumah. Ketika pelayan mencari Arata, pada saat yang sama Minami terus berlatih, meskipun kakinya masih sakit. Arata masuk ke gym, dia sangat diam, yang membuat Minami merasa gugup. Dia bertanya tentang kejuaraan nasional, ketika Minami mengatakan itu akan segera datang, Arata memberitahunya bahwa dia akan menjadi pelatihnya. Minami terkejut dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki pelatih di pusat latihannya. Arata menunjuk ke kakinya dan mengatakan bahwa dia jelas terluka. Minami menjadi diam, dia mencoba menyembunyikan rasa sakitnya, tetapi Arata mengatakan bahwa pelayan melihatnya membalut kakinya. Dia memberitahunya bahwa dia telah bertindak aneh. Minami tahu bahwa cederanya bukan satu-satunya alasan untuk perilakunya yang aneh. Dia ingat bagaimana Kotono mengungkapkan perasaannya di depan semua orang dan bagaimana dia tiba-tiba meninggalkan ruangan. Semua orang mulai bertanya-tanya apakah Minami bercanda, tetapi Shia merasa bahwa Minami bukan anak kecil lagi karena dia sudah berusia 15 tahun. Bahkan Uka merasa terganggu dengan apa yang terjadi. Di gym, Orata memeriksa kaki Minami. Dia menekan banyak area, tetapi Minami mengatakan bahwa dia tidak merasakan sakit. Ini mengejutkannya. Minami bertindak seperti anak-anak lagi, dan Arata teringat masa-masa lama ketika mereka melakukan latihan peregangan bersama. Dia berpikir mungkin semua peregangan di masa lalu itu membantu Minami menjadi lebih fleksibel dan kuat. Untuk sesaat, dia memikirkan beberapa pikiran yang salah, tetapi segera menghentikan dirinya. Dia mencoba untuk fokus. Namun, dia terus memikirkan betapa cantiknya dan populernya Minami. Arata bertanya apakah Minami memberitahu teman-teman klubnya tentang cedera itu. Dia mengatakan tidak karena dia tidak ingin mengecewakan mereka. Semua orang mengharapkan dia bermain dengan baik. Arata memperingatkan bahwa jika dia mengabaikan cedera itu mungkin menjadi lebih parah. Minami mengatakan bahwa setiap orang memiliki nilai yang berbeda. Dia mengatakan bukan berarti dia tidak memiliki tujuan lain, tetapi saat ini dia ingin menang untuk orang lain. Arata memahami betapa seriusnya dia. Dia tidak menghentikannya tetapi menyuruhnya pergi ke rumah sakit untuk memastikan masa depannya aman. Kemudian, Arata melakukan beberapa peregangan dan Minami membantunya. Mereka duduk sangat dekat. Karena Arata tidak terlalu fleksibel, Minami memukulnya dengan cara yang main-main. Ketika Arata kembali ke kamarnya, dia bertemu dengan Kotono. Segalanya terasa sangat baik. Merasa canggung karena mereka belum berbicara dengan baik sejak insiden di kamar mandi. Arata melihat bahwa Kotono terlihat lelah dan menyuruhnya untuk istirahat. Arata bertanya apakah dia bersama Minami dan apakah ada yang aneh terjadi. Arata merasa terkejut. Dia bertanya-tanya apakah Kotono tahu tentang cedera Minami. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi. Kotono merasa aneh dan pergi. Selanjutnya, adegan menunjukkan Minami bermain dalam sebuah pertandingan. Orang-orang yang menonton memuji betapa baiknya penampilannya dan seberapa baik dia bermain. Minami memikirkan seniornya yang telah melalui masa-masa sulit.
Dia ingin menang untuknya. Dia mengingat latihannya dan merasa bersyukur kepada semua senior yang membantunya. Dia memberitahu dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh kalah. Dia ingin menang dan membalas budi kepada orang-orang yang mendukungnya. Pada akhirnya, Minami memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, orang-orang terus memujinya. Seniornya mengucapkan terima kasih kepadanya. Saat mereka naik bus, Minami mulai merasa gugup. Seniornya menyadari hal ini dan terlihat khawatir. Di rumah, Arata membantu Minami meregangkan tubuhnya. Minami memberitahunya bahwa setelah dia memberitahu orang lain tentang cederanya, dia mendapatkan pelatih baru. Arata merasa seolah dia tidak lagi dibutuhkan. Dia berkata mungkin dia harus berhenti, karena dia sudah memiliki 2 pelatih dan mereka adalah profesional. Minami mengucapkan terima kasih dengan baik. Kemudian, Arata membaca buku tentang cara melatih atlet. Pagi berikutnya, adalah hari final kejuaraan. Arata bertanya kepada Banri di mana Minami. Banri tidak tahu. Bahkan setelah sarapan, dia membuat lelucon, yang membuat Arata kesal. Shia datang dan juga bertanya di mana Minami. Dia berkata dia belum melihat Minami sejak pagi, yang tidak normal. Arata berpikir mungkin Minami telah meninggalkan bumi. Tetapi dia melihat bahwa sepatu-sepatunya masih di rumah. Goto, Aoka, dan Shion juga mengatakan bahwa mereka tidak tahu di mana dia berada. Semua orang mulai khawatir karena Minami telah menghilang. Semua saudara sangat khawatir tentang Minami. Dia hilang dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Hari ini adalah hari yang sangat penting karena dia memiliki pertandingan kejuaraan. Semua orang memikirkan dia dan bertanya-tanya mengapa dia belum datang. Saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Minami akhirnya tiba. Dia masuk dan melihat semua orang berdiri bersama. Dia bertanya apa yang mereka sedang melakukan dan mengapa mereka semua terlihat begitu serius. Semua orang terkejut melihatnya. Ketika mereka mengajukan pertanyaan, dia memberitahu mereka bahwa dia pergi ke toko serba ada. Dia berbicara dengan sangat santai. Ketika seseorang menanyakan tentang kejuaraan, dia mengatakan mereka tidak perlu khawatir. Dia mengatakan para pendukungnya tidak akan marah jika dia datang terlambat. Respons ini mengejutkan semua orang. Setelah Minami pergi, semua saudara mulai berbicara. Mereka bertanya-tanya mengapa dia bertindak seperti ini. Energinya terasa aneh. Arata terutama menjadi khawatir. Dia mulai berpikir mungkin ada hubungannya dengan cederanya. Jadi dia berjalan langsung ke kamar Minami. Ketika dia masuk, dia melihat Minami duduk seperti hewan dan makan keripik dengan cara yang sangat malas. Begitu dia menyadari Arata, dia mengubah perilakunya. Dia mulai berbicara dengan normal. Tapi Arata memberitahunya bahwa dia tidak bertindak seperti dirinya yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa biasanya dia penuh motivasi. Kemudian dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Minami tertawa dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata bahwa tim mengetahui tentang cederanya. Karena itu, seorang pemain pengganti akan mengambil tempatnya. Sekarang dia tidak bermain, dia merasa santai. Dia senang karena akhirnya bisa beberapa istirahat. Dia percaya masa depannya masih cerah. Arata mendengarkannya dan bertanya apakah dia benar-benar menerima ini. Dia mengingatkannya betapa dia ingin bermain dan menang dalam pertandingan ini. Dia tahu dia berlatih selama waktu yang lama. Minami tertawa lagi dan mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Dia terluka, dan jika dia bermain seperti ini, dia mungkin akan kalah dengan buruk. Arata tetap diam setelah mendengar kata-katanya dan hanya berjalan keluar. Tapi di dalam hatinya, dia masih memiliki banyak keraguan. Adegan berikutnya menunjukkan Arata di kamar Xian. Arata memberitahunya segalanya, lalu Xian mulai berbagi sesuatu dari pagi. Dia berkata bahwa ketika dia berada di halaman, dia mendengar Minami menangis. Saat itu, dia tidak berpikir banyak. Tapi sekarang, semuanya masuk akal. Minami telah dihapus dari daftar pemain dan itu sangat menyakitinya. Arata semakin terkejut setelah mendengar ini. Shion menjelaskan bahwa Minami berpura-pura baik-baik saja. Dia bertindak ceria agar tidak ada orang lain yang khawatir. Tapi kenyataannya, dia merasa sangat sedih di dalam. Kemudian adegan berpindah lagi. Menunjukkan Minami sendirian di kamarnya. Dia menangis pelan. Tiba-tiba, Arata masuk. Minami terkejut dan terheran. Dia tidak menyangka dia ada di sana. Setelah itu, sebuah adegan baru dimulai. Semua saudara masuk ke dalam mobil. Minami terkejut lagi. Mobil itu dikemudikan oleh Bonri, yang baru belajar mengemudi. Karena dia masih baru dalam hal ini, dia merasa sangat gugup. Selain itu, Oka duduk di sampingnya membuatnya merasa tertekan karena terus mengingatkan semua orang bahwa pertandingan akan dimulai dalam 20 menit lagi. Dia berpikir jika mereka terus bergerak perlahan seperti ini, mereka mungkin tidak sampai tepat waktu. Karena ini, semua orang di dalam mobil menjadi gaduh dan bingung. Minami menyaksikan semua ini dan mulai memikirkan saudara-saudaranya yang berusaha keras hanya untuk dirinya. Tapi dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah benar baginya untuk pergi dan berkompetisi? Kemudian, sebuah kilas balik dimulai, di mana kita melihat gurunya memberitahunya untuk tidak berkompetisi karena dia terluka dan perlu istirahat. Bahkan seniornya sekarang, memberitahunya untuk tidak ikut serta. Sekarang dikatakan bahwa kesehatan Minami lebih penting daripada memenangkan turnamen. Di sisi lain, saya bertahan. Menanggapi dengan perasaan yang kuat, dia harus bersaing. Dia ingin bermain karena sekarang ada yang membuatnya jatuh cinta lagi pada bulu tangkis. Dia ingin memenangkan kompetisi ini untuknya. Ketika dia mengatakan sekali itu berhenti, salah satu gadis dari tim yang membuat bulu tangkis melawan Serena mulai menolak untuk bermain, dia tidak bisa menahan diri. Setelah mendengar ini, Nao terkejut, dia berterima kasih kepada Minami. Namun, meskipun dengan ingatan ini, kilas balik berakhir. Sekarang Arata berbicara kepada Minami dengan nada serius. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah membiarkannya bersaing adalah ide yang baik.
Tetapi dia memberitahunya satu hal dengan jelas, jika ada yang salah, dia harus berhenti dan tidak memaksakan diri. Lebih dari itu, dia harus berhenti berbohong pada dirinya sendiri dan padanya. Sementara itu, pertandingan sudah dimulai. Tim Minami sedang bermain, tetapi mereka kalah dengan sangat buruk. Skor adalah 40 tidak. Ini menunjukkan betapa lemahnya tim tanpa dia. Pada saat yang sama, saudara-saudara terjebak dalam kemacetan. Mereka mulai merasa semakin khawatir. Arata juga merasa terjebak. Tapi kemudian, mereka melihat sepeda sewaan di dekatnya. Arata dan Minami meninggalkan mobil dan mengendarai sepeda secepat yang mereka bisa. Kembali di pertandingan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tim Minami kalah di turnamen Seoul, tetapi tiba-tiba mereka menang di turnamen Dare. Itu memberi tim sedikit dorongan harapan. Di atas sepeda, Arata merasa lelah tetapi terus melanjutkan. Minami bertanya mengapa dia bekerja keras untuknya. Arata ingin menjawab tetapi dia terlalu lelah untuk berbicara. Di dalam hatinya, dia ingin mengatakan bahwa itu karena dia adalah saudarinya. Dia teringat sesuatu dari kelas 5. Hari itu adalah hari ibu. Guru meminta semua orang untuk menulis beberapa kata tentang ibu mereka. Sebagian besar siswa menulis pesan yang baik, tetapi Uka mulai menangis. Dia tidak bisa menulis apapun. Namun, Minami menulis bahwa dia tidak memiliki ibu, tetapi dia memiliki saudara-saudara. Mereka sangat dekat dengannya, dan itu sudah cukup. Arata menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memikirkan kenangan itu dengan mendalam. Selanjutnya, kilas balik singkat diputar lagi. Itu menunjukkan saat ketika Minami terluka. Dia berdarah. Bahkan saat itu, dia tersenyum dan memberitahu Arata untuk tidak khawatir. Arata ingat bahwa dia dan saya selalu tersenyum tidak peduli seberapa sulitnya ini. Situasinya. Dia menganggap itu kebiasaan yang bodoh, tetapi juga luar biasa. Dia melihatnya berlatih setiap hari, dia bekerja sangat keras. Dia lebih positif daripada siapapun yang dia kenal. Karena ini, Arata sangat menghormatinya. Dia memintanya untuk berjanji satu hal, dia memintanya untuk berhati-hati. Minami mengangguk dan setuju. Kembali di stadion, tim memenangkan satu set lagi. Sekarang mereka menjadi bahagia dan percaya diri. Tepat saat itu, sesuatu yang besar terjadi. Minami memasuki stadion, semua orang terkejut. Minami melangkah maju dan mencoba meminta sesuatu. Sebelum dia mengatakan apapun, Arata berlutut. Dia memohon kepada Minami untuk membiarkannya bermain. Dia mengatakan bahwa kompetisi ini sangat penting untuknya dan masa depannya. Minami juga meminta untuk bermain. Sekarang melihat tekad mereka, dia memutuskan untuk berbicara dengan pelatih. Meskipun Nao adalah orang pertama yang menghentikan Minami untuk bermain, sekarang dia berbicara untuk mendukungnya. Pertandingan pertama Minami akan segera dimulai, dia merasa sangat gugup, dan tiba-tiba adegannya berubah. Pertandingan tidak ditampilkan sepenuhnya. Layar beralih ke waktu malam. Minami berdiri di depan semua orang. Kepalanya sedikit menunduk saat dia meminta maaf kepada semua rekan satu tim dan orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa memenangkan pertandingan. Dia meminta maaf karena tidak membawa kemenangan untuk tim. Dia percaya bahwa mungkin jika mereka mengikuti susunan awal, maka mungkin mereka bisa menang. Mendengar ini, semua orang di sekitarnya menjadi diam. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Namun, tepat setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Orang-orang mulai berterima kasih kepada Minami. Satu persatu mereka mengungkapkan rasa syukur. Mereka memberitahunya bahwa mereka telah sampai sejauh ini hanya karena dia. Minami mendengarkan kata-kata ini dengan seksama. Perlahan, air mata mulai mengalir dari matanya. Dia tidak bisa menahan emosinya. Di sisi lain, saudara-saudaranya ditampilkan. Mereka semua tahu bahwa Minami seharusnya pulang sekarang, tetapi mereka khawatir. Mereka berpikir mungkin dia sudah pergi dengan kelompok sekolahnya. Sementara itu, Arata ditampilkan. Dia pergi mencari Minami. Akhirnya, dia menemukannya duduk tenang di sebuah taman. Arata melihatnya. Dia menjadi terkejut. Wajahnya terlihat sangat tenang, tetapi ada sesuatu yang hilang. Matanya terlihat lelah. Namun, begitu Minami melihat Arata, dia cepat-cepat berpura-pura berperilaku normal. Dia mulai meminta maaf kepada Arata, mengatakan bahwa dia dan yang lainnya telah bekerja sangat keras untuknya, tetapi tetap saja, dia kalah dalam pertandingan. Dia merasa telah mengecewakan semua orang. Dia merasa aneh bahwa meskipun setelah kalah, anggota tim masih berterima kasih kepadanya, tetapi akan terasa lebih normal jika mereka marah padanya. Tetapi meskipun setelah semuanya, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dia bangkit dan mengatakan bahwa mereka seharusnya pulang sekarang. Dia mulai berjalan, siap untuk pergi, tetapi tiba-tiba Arata berjalan ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Minami terkejut. Dia tidak mengharapkan ini. Dia membeku sejenak. Arata berbicara lembut. Dia mengingatkannya tentang sesuatu yang dia katakan sebelumnya. Dia telah memberitahunya untuk tidak berbohong. Dia telah memberitahunya bahwa jika dia sedih, maka dia harus menangis. Dia tidak boleh menyembunyikan emosinya. Mendengar ini, Minami menjadi diam. Kemudian dia mulai mengajukan pertanyaan. Suaranya terdengar bingung dan putus asa. Dia ingin tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia bertanya-tanya apakah menjadi pemain tenis nomor 1 di dunia akan membuat semua orang memaafkannya. Dia juga mengatakan mungkin dia harus membawa semua orang dengan jet pribadi untuk menunjukkan kepada mereka sebuah pertandingan. Dia ingin melakukan sesuatu yang besar untuk menebus kehilangan itu. Dia tidak tahu apa yang akan membuat orang benar-benar memaafkannya. Dia bertanya mengapa dia begitu lemah. Dia menjelaskan bahwa dia berlatih dengan keras selama banyak hari. Namun, dia tidak bisa menang. Hari berikutnya dimulai dengan Minami yang duduk sendirian, dia dengan tenang memikirkan Arata, kenangan tentang bagaimana
Dia muncul di pikirannya dan dia merasa hangat dan bahagia. Wajahnya perlahan-lahan memerah saat dia memikirkan tentangnya lebih banyak. Dia mulai tersenyum tanpa menyadarinya. Sementara itu, Uka masih marah. Meskipun sudah beberapa hari berlalu sejak pertandingan tenis, dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia berbicara kepada orang lain tentang hasilnya, mengatakan bahwa bola menyentuh garis dan bahwa Minami seharusnya menang. Dia percaya bahwa penyelenggara turnamen telah melakukan kesalahan dan bahwa pertandingan itu tidak adil. Uka terus memuji penampilan Minami dan memberitahu orang lain bahwa dia bermain sangat baik, terutama karena dia terluka. Dia terus membahas pertandingan itu berulang kali, mencoba meyakinkan Arata bahwa skornya salah. Arata mendengarkan, tetapi tetap tenang. Dia tidak setuju atau tidak setuju. Sebaliknya, dia fokus pada fakta bahwa Minami bermain dengan sepenuh hati dan tidak memiliki penyesalan. Ini membuat Uka frustrasi, yang ingin semua orang mengakui bahwa Minami seharusnya menang. Ketika Minami masuk ruangan, Oka dengan cepat bertanya bagaimana perasaannya tentang pertandingan itu. Minami dengan tenang menjelaskan bahwa dia puas dengan cara dia bermain. Meskipun dia kalah, dia bangga bahwa dia telah memberikan usaha terbaiknya. Dia tersenyum lembut dan mengucapkan terima kasih. Baik Arata maupun Oka mendukungnya. Dia mengatakan ingin lebih berkembang di masa depan. Oka semakin frustrasi. Dia merasa seperti satu-satunya yang masih peduli dengan pertandingan. Dia berpikir semua orang sudah move on kecuali dirinya. Untuk membuktikan pendapatnya, dia mencoba menunjukkan bagaimana bola mendarat di garis. Dia menyiapkan demonstrasi kecil menggunakan bola tenis. Dia menjadi keras dan dramatis, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dia ingin mengulang momen ketika bola diduga mengenai garis. Selama demonstrasinya, Oka kehilangan kendali atas bola. Bola itu terlepas dari tangannya dan meluncur ke arah kepala Minami. Terlihat terkejut, momen itu menjadi tegang. Tapi Arata bergerak cepat, dia menangkap bola tepat waktu dan bahkan melindungi Minami agar tidak terluka. Semua orang menonton dengan terkejut. Minami melihat Arata dan jantungnya mulai berdebar. Dia menjadi gugup dan tersipu. Dia mulai mengingat apa yang dikatakan Uka dan Kotono tentang menyukai Arata. Dia bertanya-tanya apakah Arata memiliki perasaan untuk seseorang. Momen itu dipenuhi dengan emosi yang tenang dan pertanyaan yang tidak terjawab. Saat yang lain mulai berdebat lagi, Minami mulai tertawa. Dia merasa kewalahan tetapi juga senang dikelilingi oleh saudara-saudaranya. Kemudian, Kotono duduk sendirian di kamarnya. Dia berpikir dengan tenang tentang Arata, terlihat merenung. Pada saat yang sama, Ouka mengetuk pintu Kotono. Dia ingin berbicara dengan saudara perempuannya. Di bagian lain rumah, Minami bermain dengan anjing. Arata masuk ruangan secara tiba-tiba, dan Minami menjadi malu. Dia segera berlari pergi tanpa mengatakan apa-apa. Arata merasa bingung, tidak tahu apa yang salah. Kembali di kamar Kotono, Uka melihat sekeliling, menghindari. Alasan sebenarnya dia datang. Dia memuji ruangan dan berbicara tentang hal-hal kecil. Kotono mendengarkan dengan sabar. Uka akhirnya mengangkat sesuatu yang serius. Dia ingin bertanya tentang apa yang Kotono katakan sebelumnya tentang Arata. Sebelum dia bisa mengatakan banyak, Kotono memberitahunya bahwa dia sudah tahu segalanya. Dia mengatakan bahwa dia melihat Uka dan Arata bergandeng tangan di ruang permainan beberapa hari yang lalu. Dia menjelaskan bahwa dia bersembunyi di dalam lemari dan menyaksikan momen itu. Uka terkejut. Dia menjadi gugup dan mencoba menjelaskan. Dia mengatakan itu hanya sebuah kecelakaan. Tidak ada yang serius terjadi. Dia bersikeras bahwa dia tidak memiliki perasaan romantis terhadap Arata. Kotono mendengarkan dan menerima jawaban Uka. Dia tersenyum, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Percakapan berakhir dengan damai, tetapi Uka tetap merasa tidak pasti. Setelah meninggalkan ruangan, dia mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah apa yang dia katakan benar-benar nyata. Beberapa hari kemudian di malam hari, Banri merasa kesepian. Dia mencoba meminta saudara perempuannya untuk keluar bersamanya, tetapi mereka semua sibuk. Tepat ketika dia hampir menyerah, Arata masuk ke ruangan. Dia tersenyum cerah ketika dia melihatnya dan segera memintanya untuk ikut bersamanya. Mereka berjalan bersama dan tiba di sebuah gedung. Ternyata itu adalah Universitas Keperawatan Bonri. Arata terkejut dan mengajukan pertanyaan. Bonri menjelaskan bahwa dia lupa sesuatu yang penting dan ingin mengambilnya. Karena pengunjung dari luar tidak diizinkan dan teman-temannya tidak tersedia, dia membawa Arata bersamanya. Dia juga mengakui bahwa dia merasa takut karena ada desas-desus tentang hantu di gedung itu. Saat mereka berjalan di dalam lorong gelap universitas, Bonri menjadi ketakutan. Dia mendekat kepada Arata dan bahkan menggenggam tangannya. Arata menjadi gugup, tetapi dia tidak melepaskannya. Dia memberitahunya untuk tidak khawatir. Tiba-tiba, Arata mendengar langkah kaki. Dia dengan cepat menarik Bonri di belakang dinding dan menutup mulutnya. Seorang petugas keamanan berjalan melewati, memeriksa area tersebut. Arata menjaga Bonri tetap tersembunyi sampai petugas itu pergi. Setelah itu, mereka melanjutkan bergerak lebih dalam ke dalam gedung. Mereka mencapai sebuah ruang klub kecil di sudut universitas. Bonri menyalakan lampu dan masuk ke dalam. Dia mengambil boneka beruang buatan tangan dari meja. Arata akhirnya mengerti apa yang dia kembali untuk. Banri mengatakan bahwa dia perlu menyelesaikan pembuatan boneka beruang untuk Arata mengetahui bahwa Banri adalah anggota klub yang membantu anak-anak di rumah sakit. Klub tersebut mengunjungi rumah sakit dan memberikan boneka dan mainan buatan tangan kepada anak-anak yang sakit. Banri mengatakan bahwa setiap anak menerima satu mainan. Jika satu hilang, seorang anak mungkin merasa terpinggirkan atau sedih. Dia tidak ingin itu terjadi. Sementara Arata membantunya mengatur mainan, Banri berbagi cerita dari masa lalunya. Dia ingat ketika ibu mereka berada di rumah sakit. Sebagai seorang anak, dia biasa mengunjungi rumah sakit bersama ayah mereka.
Setelah berkunjung, dia sering pulang sendirian dan menangis. Suatu hari, seorang perawat baik hati menghiburnya. Momen itu menginspirasi Banri untuk menjadi perawat sendiri. Dia ingin menjadi seperti perawat itu, seseorang yang membawa kenyamanan bagi orang lain. Arata mendengarkan dengan seksama dan terharu oleh ceritanya. Dia memberitahunya bahwa sekarang dia mengerti mengapa dia ingin menjadi perawat. Dia mengatakan ini adalah awal dari mimpinya. Banri menjadi nakal dan mulai menggoda dia. Arata tertawa dan berlari menjauh. Namun kemudian dia menjadi takut lagi dan segera mengikutinya. Keesokan harinya, Boneri mengunjungi rumah sakit dengan klubnya. Dia mengirimkan foto anak-anak yang tersenyum dengan boneka baru mereka kepada Arata. Arata tersenyum hangat saat melihat gambar tersebut. Beberapa hari kemudian, di sekolah, para siswa menerima hasil ujian mereka. Sekelompok gadis berkumpul di sekitar Uka dan bertanya tentang nilainya. Uka tersenyum dan mengatakan bahwa dia hampir tidak lulus. Para gadis sulit mempercayainya, karena Uka adalah gadis yang selalu mendapatkan nilai dan ujian yang baik, dan ketika para gadis pergi, kebenarannya terungkap. Uka menerima nilai D. Dia dengan tenang melipat kertas dan tidak berbicara. Wajahnya terlihat serius dan dia mulai berpikir dalam-dalam. Pada Sabtu pagi, Arata melihat Uka bersiap-siap untuk meninggalkan rumah. Dia mengemas tas dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yamanashi. Arata bingung. Mereka tidak memiliki kerabat di sana. Uka tidak memberikan alasan yang jelas. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin pergi sejenak. Arata membiarkannya pergi tanpa bertanya lebih lanjut. Dia pergi dengan tenang. 3 hari berlalu. Sekarang hari Selasa dan Uka masih belum kembali ke rumah. Hari berikutnya dimulai di Shun, rumah keluarga energi. Semua orang berkumpul kecuali satu orang, Uka. Hanya 4 saudara perempuan yang hadir, dan ini membuat suasana terasa kosong. Ada yang terasa tidak beres. Semua orang menyadari bahwa energi biasa di rumah ini hilang. Semalam, Uka mengirim pesan mengatakan bahwa dia akan tinggal di luar 1 malam lagi. Keluarga mencoba menghubunginya, tetapi dia tidak menjawab. Ini adalah pertama kalinya dia izin dari sekolah dan ini mengejutkan semua orang. Arata terutama mulai bertanya-tanya apa yang dia lakukan dan mengapa dia meninggalkan sekolah. Hingga beberapa gadis bertanya kepada Arata di mana Uka. Mereka adalah teman-temannya dan ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Arata memberitahu mereka bahwa dia tidak tahu apa-apa, ini membuatnya semakin frustrasi. Dia bertanya-tanya kemana gadis yang melarikan diri ini pergi dan mengapa dia tidak memberitahu siapapun. Dia berpikir akan lebih baik jika setidaknya dia memberitahu seseorang apa yang ada di pikirannya. Adegan kemudian beralih ke Oka. Dia berada di pemandian air panas. Setelah mandi, dia pergi dan menuju tempat lain lagi. Nanti malam, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Mereka sangat khawatir karena Oka telah pergi dari lebih dari 3 hari. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka membicarakan bagaimana Oka seharusnya menjadi presiden dewan siswa berikutnya. Jika dia terus bolos sekolah, itu akan merusak reputasinya. Banri memarahi Arata, mengatakan bahwa dia adalah kakak tertua dan seharusnya lebih peduli. Arata terkejut karena dia mengharapkan Seha bertindak lebih khawatir daripada Banri. Saat itu, Banri masuk dan membagikan sesuatu yang penting. Dia mengatakan bahwa dia melacak lokasi Oka menggunakan GPS. Itu menunjukkan bahwa dia telah pergi ke Gunung Fuji. Menjadi terkejut, terutama seekor roden. Arata, dia mengira dia hanya pergi ke Yamanashi. Para saudara perempuan semakin khawatir karena Gunung Fuji dekat dengan hutan berbahaya di mana orang-orang pernah terluka sebelumnya. Shion mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Arata juga menjadi tegang. Dia menyadari bahwa situasinya lebih serius daripada yang dia kira. Dia memutuskan untuk mengejar Uka. Banri semakin khawatir, tetapi Seha menyuruhnya untuk cepat dan membawanya kembali. Arata naik bus malam ekspres dan mencapai stasiun kelima Gunung Fuji sebelum malam tiba. Setelah tiba, dia menelepon polisi. Dia menelepon Banri dan meminta rincian GPS. Kemudian dia mulai mendaki gunung. Sementara itu, di rumah, Minami dan Kotono juga berbicara. Minami khawatir tentang Uka. Kotono berbagi bahwa dia juga khawatir tentang Orata. Dia ingin keduanya aman. Minami merasa terkejut, tetapi setuju dengan Kotono. Sementara itu, Orata akhirnya mencapai penginapan. Uka terkejut melihatnya. Dia tidak percaya dia berjalan dari stasiun 5 ke stasiun 8. Dia sedang mencari gorila. Dia bertanya mengapa dia di sana, mengatakan bahwa dia tidak akan menemukan pisang di gunung ini. Arata dengan tenang menjawab bahwa jelas dia datang untuk mencarinya. Uka mulai tersipu. Dia mengatakan bahwa dia sudah bilang padanya untuk tidak datang. Karena mereka adalah saudara, pemilik penginapan hanya memberikan 1 kamar untuk mereka menginap. Mereka masuk ke dalam kamar bersama, tetapi Uka terlihat tidak bahagia. Arata memberitahu keluarga bahwa dia telah menemukannya. Semua orang di rumah merasa lega dan bahagia. Malam tiba, dan saatnya untuk tidur. Mereka berada di ruangan yang sama. Dia ingat momen canggung yang mereka alami di ruang permainan. Dia berusaha untuk tidak memikirkannya. Saat itu, Uka mengatakan bahwa dia akan mengganti pakaian dan meminta Arata untuk tidak melihat. Arata berbalik dan merasa sangat malu. Sementara Uka mengganti pakaian, Arata berjuang dengan pikirannya. Dia berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, Uka berbaring dan mencoba tidur. Arata dengan pelan bertanya mengapa dia melarikan diri dari rumah, tetapi dia tidak menjawab. Dia mengingatkannya bahwa dia adalah anggota Dewan Siswa teratas dan harus bertindak dengan tanggung jawab. Dia memberitahunya bahwa mereka akan kembali ke
Rumah di pagi hari. Uka masih tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia bertanya apakah semua orang benar-benar khawatir tentang dirinya. Arata menjawab ya. Kemudian Uka mulai berbicara tentang orang tua mereka. Dia mengingatkan Arata bahwa ibu dan ayah mereka bertemu di Gunung Fuji. Ibu mereka sangat lelah saat mendaki, jadi ayah mereka menggendongnya turun. Itu terdengar seperti cerita yang lucu dan menyentuh. Dua orang asing bertemu 3.000 meter di atas permukaan laut dan jatuh cinta. Uka bertanya-tanya apakah hal-hal seperti itu ditentukan oleh takdir. Dia bertanya apakah dia berpikir sesuatu yang serupa bisa terjadi antara saudara-saudara mereka. Rod. Uka merasa terkejut dan bingung. Uka mengatakan bahwa Kotono benar-benar menyukai Arata. Dia menyuruhnya untuk berhenti berbicara omong kosong dan pergi tidur. Dia kemudian bertanya lagi mengapa dia datang ke Gunung Fuji. Tetapi Uka tidak memberikan jawaban. Arata menyadari bahwa dia sudah tertidur. Dia mengerti bahwa pasti ada alasan mengapa dia datang ke sini, tetapi dia masih tidak tahu apa itu. Pagi berikutnya, Arata bangun dan menemukan bahwa Uka sudah pergi. Dia melihat catatan darinya yang mengatakan bahwa dia pulang, tetapi Arata tahu bahwa dia berbohong. Dia menduga bahwa dia pasti telah pergi lebih jauh ke atas gunung. Bagus. Uka sekarang sedang mendaki lagi, sendirian. Arata menelepon rumah dan menanyakan lokasi GPS-nya, tepat saat dia berpikir bahwa Uka tidak akan kembali. Dia memutuskan untuk mengikutinya dan pergi sampai ke puncak. Di puncak, beberapa pendaki melihat Uka sendirian dan tampak terkejut. Mereka membicarakan bagaimana ramalan cuaca mengatakan untuk tidak menggunakan jalur kedua. Kebanyakan orang kembali menggunakan jalur pertama, tetapi Uka, seperti keledai yang keras kepala, memilih jalur yang lebih berbahaya. Dia mulai berpikir tentang apa yang dia lakukan. Damai. Meninggalkan sekolah, tetapi tidak ada yang tampak berjalan dengan baik. Dia menyesal tidak kembali bersama Arata. Sementara itu, Arata mencapai puncak, tetapi tidak menemukan Uka di sana. Dia semakin khawatir. Uka berjalan sendirian untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak menemukan penginapan. Dia menyadari bahwa dia telah mengambil jalan yang salah. Kabut menjadi tebal, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba, dia tergelincir dan jatuh. Dia terluka dan berteriak minta tolong. Kembali di penginapan, Arata memperhatikan bahwa tas Uka masih ada di sana. Menjadi yakin bahwa dia telah mengambil jalur yang lain. Di rumah, Bandri juga merasa khawatir karena mereka kehilangan sinyal GPS Uka. Arata berpikir dalam hati bahwa ini bukan lelucon lagi. Sebuah kilas balik menunjukkan ayah mereka memberikan anting-anting ibu mereka kepada Uka. Dia mengubahnya menjadi jepit rambut. Dia pernah bertanya kepada ayahnya di mana dia dan ibu mereka bertemu. Ayahnya tersenyum dan berkata bahwa dia juga akan bertemu dengan orang spesialnya suatu hari nanti. Tiba-tiba, Uka terbangun. Dia bermimpi tentang kenangan itu. Dia merasa lapar, tetapi dia belum makan apa-apa. Dia tidak membawa tas atau pengisi dayanya. Dia menyadari bahwa dia terjebak di tempat yang sangat buruk. Dia mulai khawatir dan bertanya-tanya apakah ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Kemudian dia ingat bahwa dia dan Arata bukan saudara kandung yang sebenarnya. Dia berharap Arata akan datang. Dia melihat anting-antingnya dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Saat itu, sebuah cahaya muncul. Itu adalah Arata. Ketika dia melihatnya, kenangan tentang orang tuanya muncul di pikirannya. Adegan berikutnya dimulai dengan kilas balik. Uka berbicara dengan ayahnya tentang kehidupan sekolahnya. Dia membagikan semua yang terjadi padanya di sekolah. Selama momen ini, mereka berdua menikmati waktu bersama. Mereka tertawa dan berbicara seperti sahabat terbaik. Kemudian, adegan berpindah ke masa kini. Uka berdiri di luar kantor ayahnya. Dia terlihat gugup dan ragu untuk masuk. Saat itu, ayahnya keluar dan menyadari ada yang tidak beres. Namun, Uka berpura-pura semuanya baik-baik saja dan segera pergi. Cerita kembali ke pegunungan. Arata tiba-tiba muncul di depan Uka. Dia merasa terkejut melihatnya. Dia mencoba berdiri, tetapi kakinya tergelincir dan dia jatuh lagi. Arata bergegas membantunya dan mengatakan dia akan mengangkatnya. Pertama, Uka menolak dan mengatakan dia bisa berjalan sendiri. Namun, cedera yang dialaminya terlalu serius, jadi dia akhirnya setuju dan naik ke punggungnya. Mereka mulai mendaki gunung lagi, mengambil jalur yang sama yang mereka gunakan sebelumnya. Arata mulai merasa lelah. Tubuhnya sakit, tetapi dia terus melanjutkan. Sementara itu, saudara-saudara yang lain menunggu di rumah. Mereka sangat khawatir. Mereka mencoba mengirim pesan, tetapi tidak mendapatkan balasan. Cuaca di Gunung Fuji juga menjadi buruk. Bahkan ayah mereka membatalkan perjalanannya dan kembali ke rumah. Yang bisa dilakukan keluarga sekarang adalah berdoa. Arata kelelahan, tetapi dia dan Uka akhirnya mencapai puncak gunung. Tak lama kemudian mereka tiba di ruang santai. Sambil berjalan, Arata memiliki banyak pertanyaan di pikirannya. Dia ingin tahu mengapa Uka datang ke sini. Sebelum dia bisa bertanya, Uka mulai berbicara. Dia mengatakan bahwa dia menonton video viral yang mengklaim, mendaki Gunung Fuji dengan sesuatu dari masa lalu memungkinkanmu bertemu seseorang yang kamu rindukan. Dia ingin bertemu ibunya. Arata terkejut. Dia bertanya apakah dia bertemu ibunya. Uka tidak menjawab. Kemudian dia berkata ibunya tidak akan menemuinya juga. Karena dia bukan putri kandungnya. Wajahnya terlihat tanpa emosi. Mata mengatakan hal yang berbeda. Aoka mengatakan bahwa dia dulu berbagi segalanya dengan ayahnya, tetapi setelah mengetahui bahwa dia bukan darah keluarga, hatinya merasa jauh. Dia tidak tahu bagaimana bersikap lagi. Nilai-nilai sekolahnya menurun, dia percaya tidak ada yang akan berubah, tetapi semuanya telah berubah. Dia beralih kepada Arata dan bertanya mengapa dia menyelamatkannya, mengapa dia membahayakan dirinya untuknya. Arata menjawab dengan jawaban sederhana, karena mereka adalah saudara, meskipun mereka bukan saudara kandung yang sebenarnya, mereka tumbuh sebagai kakak dan adik. Ikatan itu yang paling penting.
sebagian besar. Mendengar ini, Uka mulai menangis. Emosinya akhirnya meluap. Kemudian kita melihat lukanya sudah dibalut. Mereka meninggalkan ruang tunggu dan berjalan menuju kaki gunung. Arata sekali lagi menawarkan untuk menggendongnya, tetapi kali ini Uka dengan sopan menolak. Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Semua orang datang untuk membawa mereka kembali. Banri terlihat sangat khawatir. Dia memeriksa Arata dan Uka dengan cermat. Mereka berbicara tentang bagaimana itu adalah ide Minami untuk datang menjemput mereka. Minami merasa malu ketika semua orang memujinya. Menggoda dan tertawa, seluruh keluarga akhirnya memulai perjalanan pulang. Bunri mengemudi dengan gugup. Seha bertanya kepada Uka mengapa dia pergi ke Gunung Fuji. Uka menjawab, itu karena di sanalah ibu dan ayah mereka pertama kali bertemu. Yang lainnya menganggap itu jawaban yang wajar, jadi tidak ada yang mendesak lebih lanjut. Mereka memutuskan bahwa lain kali mereka semua akan pergi bersama sebagai keluarga. Uka duduk diam dan mengingat semua hal yang dia katakan kepada Arata. Dia menyadari bahwa dia tidak memberitahunya segalanya. Dia masih menyembunyikan perasaan sebenarnya. Sambil memikirkan ini, Arata tertidur di bahunya. Bahu. Ini membuat Uka tersipu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebuah kilas balik menunjukkan Uka yang lebih muda berkata bahwa seorang pria harus selalu menawarkan bahunya kepada seorang wanita. Arata tidak setuju, mengatakan bahwa dia percaya pada kesetaraan. Uka menggoda dia dan menggunakan ayah mereka sebagai contoh. Kembali ke masa kini, mereka akhirnya sampai di rumah. Sudah larut, jadi semua orang memutuskan untuk tidur lebih awal. Uku mencoba membangunkan Arata, tetapi menyadari dia demam tinggi. Xian mengangkatnya ke kamarnya. Tiba-tiba, ayah mereka masuk. Dia terlihat sangat senang melihat Uka aman. Ketika dia mengetahui bahwa Arata membantunya, dia berterima kasih kepadanya dan memberitahu semua orang untuk beristirahat. Kemudian ayah mereka duduk sendirian di kantornya, melihat foto-foto lama. Uka masuk. Dia memberitahunya bagaimana perasaannya. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang favoritnya. Tapi sejak dia mengetahui kebenaran tentang bukan darah, dia merasa seperti orang asing. Dia merindukan berbicara bebas dengannya. Kemudian dia menyadari bahwa dia pasti yang paling terluka, karena dia harus menyimpan rahasia ini begitu lama. Uka meminta maaf dan memeluknya, menangis di pelukannya. Ayahnya tersenyum lembut. Dia merasa bahagia dan terhibur. Keesokan harinya di sekolah. Di sekolah, teman-teman Uka bertanya bagaimana dia terluka. Dia berbohong dan mengatakan bahwa dia hanya terpeleset. Mereka juga bertanya tentang Arata. Uka memberitahu mereka bahwa dia terkena flu, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi. Di malam hari, Arata beristirahat di kamarnya. Banri membuat bubur untuknya. Dia bertanya siapa yang akan membawanya kepadanya. Baik Kotono maupun Minami dengan antusias menawarkan diri. Tetapi Banri memilih Minami, mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Kotono sendirian dengan Arata. Saat itu, Seha masuk. Dia memeriksa Arata dan mengatakan bahwa dia sudah lebih baik, dia bahkan mungkin bisa kembali ke sekolah keesokan harinya. Semua orang tertawa dan berbicara tentang bagaimana Uka membuatnya sakit. Karena dia jatuh sakit saat menyelamatkannya, sekarang menjadi tanggung jawabnya untuk merawatnya. Uka pergi untuk mandi. Bahkan saat mandi, dia memikirkan Arata. Ketika dia selesai, dia langsung pergi ke kamarnya. Dia mengatakan bahwa itu salahnya dia sakit. Dia mengaku bahwa ketika dia datang untuk menyelamatkannya, dia merasa sangat bahagia. Dia merasa bahkan lebih bahagia ketika dia berbicara baik padanya. Dia meminta maaf karena telah berbohong padanya berulang kali. Kemudian dia memberitahu alasan sebenarnya mengapa dia ingin bertemu ibu mereka. Dia ingin berbicara tentang perasaannya. Dia tidak tahu apakah orang lain akan menerima kebenaran, tetapi Arata selalu memberitahunya kebenaran. Dia berkata, kami dibesarkan sebagai saudara, tetapi dia adalah orang yang dia cintai. Kemudian dia mencium Arata. Itu adalah kejutan. Sebelum pergi, dia meminta maaf, mengatakan bahwa dia bertindak terlalu cepat. Setelah dia pergi, kita melihat Arata sebenarnya terjaga. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia terbaring dalam keheningan, bingung dan merenung. Adegan beralih ke Uka yang berjalan pergi dengan tenang. Hari berikutnya dimulai dengan saudara-saudara yang tiba di sebuah villa pribadi. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Dibeli lama oleh ayah mereka dan itu ditujukan hanya untuk mereka. Saat Arata melihat sekeliling, dia ingat bahwa sudah 3 tahun sejak kunjungan terakhir mereka. Saat masih di sekolah dasar, mereka sering datang ke sini bersama ayah mereka dan bersenang-senang. Tetapi ini adalah pertama kalinya saudara-saudara itu datang ke sini tanpa ayah mereka. Melihat villa itu, kenangan mulai kembali. Semuanya persis seperti saat mereka meninggalkannya. Mereka tertawa tentang betapa ayah mereka menyukai golf dan mungkin membeli villa itu hanya untuk itu. Kemudian Arata teringat sesuatu. Seperti perjalanan sekolah, mereka semua harus tidur bersama. Saat dia mengatakannya, ini, Bonrie menjadi terlalu bersemangat dan melekat pada Arata, yang membuatnya kesal. Tiba-tiba, Arata melihat Oika dan membeku. Kenangan ciuman mereka muncul di pikirannya. Dia semakin bingung ketika mengingat pengakuan cintanya. Kepalanya berputar. Dia tidak bisa memahami bagaimana cara memprosesnya. Lagi pula, mereka seharusnya bersaudara. Oka melihat Arata terlihat gelisah dan bertanya apakah ada yang salah. Dia membantahnya, tetapi Oka bersikeras bahwa dia bisa merasakan mereka adalah saudara setelah semua ini. Arata tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berbohong dan mengatakan bahwa dia merasa mabuk perjalanan, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia segera berjalan pergi, tetapi Oka tahu dia menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Xion menjauh dan menemukan tempat aneh yang ditandai untuk dijual. Kembali di villa, saudara-saudara yang lain sibuk dengan aktivitas mereka. Arata duduk di dalam bak mandi, tetapi pikirannya terjebak pada Oka. Dia tidak bisa memahami mengapa dia selalu begitu tenang, sementara pikirannya penuh dengan kekacauan. Tiba-tiba, Xion masuk ke kamar mandi dan mengingatkan Arata bahwa dia lupa mengunci pintu. Itu mengejutkan Arata. Dia biasanya tidak pernah melupakan hal-hal kecil seperti itu. Kemudian,
Kemudian Arata bertanya kepada Shion mengapa dia terpisah dari kelompok di stasiun. Shion menjelaskan bahwa dia ingin bertemu dengan orang tua kandungnya. Setelah melakukan beberapa penelitian, dia menemukan bahwa mereka tinggal tidak jauh. Namun, ketika dia mengunjungi tempat itu kosong. Dia merasa kecewa, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan setelah meninggalkan mandi, Arata masih memikirkan Aoka. Dia merasa canggung, dan baik Minami maupun Kotono memperhatikan perilakunya yang aneh. Kemudian, semua saudara menikmati barbecue di luar. Sementara itu, Minami dengan tenang membongkar pakaiannya, menatapnya dengan tatapan serius. Terima kasih. Semua ada di pikirannya. Keesokan paginya, semua orang masih tidur, tetapi Uka bangun dan menyadari Arata hilang. Arata sebenarnya ada di sauna, memikirkan percakapannya dengan Shion. Dia terkejut bahwa Shion berpikir dalam tentang keluarga. Mungkin saudara-saudara yang lain juga sedang melakukan penyelidikan mereka sendiri. Saat itu, Arata teringat lagi pada Uku. Sauna terasa terlalu panas, jadi dia melangkah keluar. Disitulah dia melihat Uku menunggu di luar. Dia menggoda Uku, mengatakan bahwa dia hanya bertahan 5 menit. Arata bertanya-tanya bagaimana dia bisa bangun begitu pagi, tetapi masalah yang lebih besar adalah, bagaimana dia menghadapi dia sekarang? Tiba-tiba, dia menantangnya untuk kontes ketahanan. Arata menolak, mengatakan bahwa dia ingin istirahat, tetapi Ucha tidak menyerah. Dia duduk di sampingnya, dan ini membuat kepala Arata berputar. Aoka kemudian mendekat lebih dekat. Arata merasa begitu tertekan sehingga dia setuju untuk kontes hanya untuk menghindari kecanggungan. Mereka masuk ke sauna. Alka memberitahunya bahwa di masa lalu dia selalu mengalahkan pintu. Alka adalah orang yang dia dalam permainan ketahanan. Saat ini, Arata merasa bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Kepalanya penuh dengan pikiran yang berusaha dia matikan. Minami bangun dan menyadari bahwa Arata dan Uka sudah pergi. Kembali di sauna, Arata sudah kalah dalam kontes. Uka menggodanya dan kemudian bertanya tentang seorang gadis yang pernah dia suka. Arata mengatakan namanya Lala, tetapi dia sudah memiliki pacar. Dia menambahkan bahwa dia tidak akan pernah merusak kebahagiaan orang lain. Dia mengatakan bahwa jika dia masih menyukai Lala, itu akan sangat konyol. Itu akan seperti menolak untuk menemukan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Dia tidak banyak bicara. Dia berjalan pergi dengan tenang. Arata bertanya-tanya lagi, mengapa dia bertindak begitu aneh? Aoka tidak senang dengan apa yang dikatakan Arata. Menurutnya, menjadi lemah berarti menahan perasaan. Dia ingat bagaimana mereka biasa duduk di sauna selama berjam-jam saat kecil, berbagi mimpi konyol. Saat itu, dia memberitahunya bahwa dia ingin pacar yang tampan. Tapi Arata menjawab bahwa dia senang hanya dengan berada di sekitar semua orang. Uka mulai menyalahkan dirinya sendiri karena menyembunyikan perasaannya begitu lama. Sementara itu, Arata masih tidak bisa menghentikan. Tentang Uka. Bahkan sekarang, pikirannya penuh dengan dirinya. Saat itu, Minami masuk dan mengatakan bahwa dia memiliki permintaan. Adegan berikutnya menunjukkan mereka di taman bunga. Arata terkejut. Dia mengira mereka akan pergi ke lapangan tenis atau sesuatu yang berhubungan dengan olahraga, tetapi ini sangat berbeda. Dia bertanya mengapa mereka datang ke sini. Minami menjawab bahwa dia menikmati segala sesuatu dalam hidup. Arata juga memperhatikan bahwa dia mengenakan rok untuk pertama kalinya. Saat mereka berbicara, Arata melihat banyak pasangan berjalan-jalan di taman. Minami kemudian bertanya siapa calon pengantin ideal Arata. Pertanyaan itu mengejutkannya. Minami mengatakan bahwa dia bertanya hanya karena mereka dikelilingi oleh pasangan. Arata ingat bagaimana Uka juga menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Kemudian dia memperhatikan ada tag yang masih tergantung di rok Minami. Dia membantunya menghapusnya. Kemudian, dia mengambil beberapa foto Minami. Dia tersenyum dan terlihat sangat bahagia. Arata bertanya-tanya lagi, apakah dia benar-benar datang hanya untuk melihat bunga? Pada saat itu, Minami mengumpulkan keberanian dan mengatakan bahwa dia menyukai seseorang. Arata merasa terkejut dan senang. Dia bertanya apakah dia ingin berlatih bersamanya, tetapi mengatakan bahwa dia mungkin bukan pasangan yang terbaik. Dia tidak perlu khawatir dan pergi membeli souvenir, untuk diam-diam membeli perhiasan yang cocok untuk mereka. Sementara itu, Arata masih tersenyum, senang mengetahui saudarinya menyukai seseorang, tetapi tiba-tiba, dia teringat pengakuan cinta Uka. Pikirannya berputar lagi. Episode terakhir musim ini dimulai dengan semua saudara menikmati liburan mereka bersama. Mereka pernah ke tempat ini sebelumnya. Ketika mereka lebih muda, mereka sering datang ke sini bersama ayah mereka. Sekarang mereka kembali sebagai sekelompok saudara tanpa orang dewasa. Saat mereka berjalan melalui area tersebut, mereka berbicara dengan semangat tentang rencana barbeque malam mereka. Di dekat situ, sekelompok anak laki-laki mengamati para saudari dengan takjub. Mereka bertanya-tanya apakah gadis-gadis ini adalah selebriti. Sementara itu, Shion memberitahu Arata bahwa teman-teman sekelasnya bersedia membayar sejumlah uang besar hanya untuk pergi berlibur bersama saudari-saudarinya. Arata menganggap ini lucu, karena baginya tumbuh bersama mereka selalu terasa normal. Namun, saat dia melihat Uka, suasana hatinya berubah. Dia teringat pengakuan cintanya dan pikirannya menjadi gelisah lagi. Seiring berjalannya hari, saudara-saudara itu mulai menikmati liburan di rumah mereka sendiri. Cara mereka sendiri, beberapa berenang dan membaca. Uka, di sisi lain, melompat dari air terjun. Mereka bagaimana? Saat masih anak-anak, Uka dan Sylvia biasa bergandengan dan melompat bersama. Serta tawa dan mengatakan bahwa mereka sama satu. Uka berbalik pada Arata dan bertanya apakah dia ingin melompat bersama lagi. Arata langsung ragu dan menolak, tapi ketika mintanya, dia setuju. Mereka bergandengan dan melompat dengan air. Melihat semua senang, Arata berpikir tentang bagaimana rasanya seperti mereka kembali masa lalu. Tapi ini adalah video. Saya harap Anda menikmatinya. Terima kasih telah menonton. Saya harap Anda menikmatinya. 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 Saya harap Anda menikmatinya.
Saya harapan dengannya. Sebagian besar waktu, segalanya berbeda. Sekarang mereka tahu bahwa mereka bukan saudara kandung yang sebenarnya, tubuh mereka telah tumbuh, dan perasaan mereka menjadi lebih rumit. Sementara Arata masih terjebak dalam pikirannya, Sehat tiba-tiba menyadari bahwa dia kehilangan atasannya saat melompat dari air terjun. Arata menjadi panik. Pikiran-pikiran aneh melintas di benaknya. Untungnya, setelah pencarian singkat, dia menemukan atasan itu dan membawanya kembali. Meskipun setelah semua ini, dia tidak bisa berhenti memikirkan baju renang Seha, dan pikirannya terus melayang. Kemudian, Bandri mengumumkan bahwa akhirnya giliran Seha untuk berenang. Dia telah bekerja sepanjang waktu dan sekarang ingin bersenang-senang. Dia mengundang Arata untuk berenang bersamanya. Pada awalnya, dia menolak, tetapi akhirnya dia setuju. Semua orang menatap Bandri karena dia terlihat seperti model dalam pakaian renangnya. Kemudian Bandri meminta Arata untuk mengangkatnya di dalam air. Bandri teringat bahwa Arata pernah mengatakan dia akan selalu melindunginya. Dia juga ingat bahwa Kotono memberitahunya bahwa dia menyukai Arata. Lalu Bandri menarik Arata dan membawanya di bawah air terjun. Arata mencoba melawan, tetapi dia tidak melepaskannya. Saat mereka muncul kembali, Bandri dengan lembut mengatakan, "Aku mencintaimu," tetapi begitu pelan sehingga Arata tidak mendengar. Dia dengan cepat kembali berperilaku ceria, sementara Kotono mengawasi mereka dengan diam. Kemudian, Kotono mendekati Arata dan dengan malu-malu bertanya apakah dia bisa menemaninya untuk mengambil minuman dari mesin penjual otomatis. Arata terkejut, tetapi dia setuju. Dia bertanya-tanya tentang apa yang harus dibicarakan dengan Kotono karena dia selalu begitu pendiam. Namun, dia merasa aneh bahwa dia mengundangnya sama sekali. Saat mereka berjalan, Arata memperingatkan Kotono untuk berhati-hati di dekat air. Dia ingat saat dia hampir tenggelam. Dia menjawab dengan percaya diri. Dia bukan anak kecil lagi. Arato merasa canggung lagi dan momen itu mengingatkannya pada ciuman mereka, pikirannya kembali meluncur tak terkendali. Mereka mengambil minuman dan akan kembali ketika Kodono mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu dan tetap diam. Arata memberitahunya untuk tidak menyimpan apapun. Jika ada yang mengganggunya, dia bisa memberitahunya. Mendengar ini, Kodono tiba-tiba mulai menangis dan meminta maaf. Arata terkejut. Kodono berkata bahwa itu salahnya Uga melarikan diri. Dia percaya bahwa dia menyebabkan masalah bagi setiap semua orang. Arata menghiburnya, mengatakan bahwa dia adalah adik kecil mereka dan tidak ada yang menganggapnya sebagai beban. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, dia meyakinkannya bahwa mereka akan selalu ada untuknya. Purno merenungkan masa kecilnya. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki banyak kenangan tentang orang-orang yang membantunya, bahkan dengan ayah mereka. Sebuah kilas balik menunjukkan ayah mereka pergi untuk perjalanan bisnis. Sebelum pergi, dia memberikan tugas kepada setiap saudara. Bandri akan menjaga semua orang. Seihao akan belajar dengan giat. Arata akan bergabung dengannya dalam perjalanan berikutnya karena dia adalah penerus masa depan. Uka harus membuat semua orang bahagia. Eve. Bahkan Shion dan Minami memiliki peran mereka. Tetapi bagi Katono, dia hanya berkata, tetaplah bahagia. Katono ingat bagaimana saudara-saudaranya akan memintanya untuk hanya duduk dan menonton selama kegiatan. Kemudian adegan kembali ke hari ketika dia hampir tenggelam. Semua orang panik, tetapi Arata melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Dia meminta maaf karena telah membahayakan Arata, tetapi Arata memarahinya. Dia berkata tentu saja dia akan menyelamatkannya, dia adalah adik perempuannya. Saat itulah Katono mulai menyukai Arata. Sejak saat itu, dia selalu berharap mereka bukan saudara kandung yang sebenarnya. Terima kasih. Saat ini, Arata dan Kodono kembali dengan minuman. Semua orang terkejut melihat mereka bersama. Arata menjelaskan bahwa dia tidak bisa membiarkan Kodono pergi sendirian di tempat sepi seperti itu. Malamnya, semua saudara berkumpul untuk menonton acara lilin tahunan. Tempat itu dipenuhi sekitar 2000 lilin, membuat segalanya terlihat magis. Seperti setiap tahun, lilin-lilin tersebut membawa perasaan hangat dan damai. Tapi kali ini, ada yang terasa berbeda. Arata berpikir dalam hati, perjalanan ini terasa seperti perpisahan. Mungkin karena liburan akan segera berakhir. Hubungan yang mereka miliki lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka bukan saudara kandung yang sebenarnya, keluarga mereka tetap terasa utuh. Lalu pikirannya melayang kembali ke Uka. Dia bertanya-tanya mengapa dia mengungkapkan perasaannya. Apakah dia serius? Dan jika iya, apa yang harus dia lakukan tentang itu? Meskipun mereka bukan darah, dia masih tidak bisa melihatnya secara romantis. Namun entah mengapa, dia juga tidak bisa mengabaikannya. Tiba-tiba, Arata mendengar suara dan bersembunyi di balik sudut. Dia mendengarkan dengan tenang. Katono meminta maaf kepada Uka dan Minami karena selalu menyebabkan masalah. Arata terkejut. Dia mengatakan hal yang sama kepadanya sebelumnya. Kotono juga mengatakan bahwa dia menyesali cara dia mengungkapkan perasaannya. Dia membuat semuanya canggung bagi semua orang. Saat itu, Minami tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia juga menyukai Arata. Aoka dan Kotono terkejut. Arata, yang masih bersembunyi, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Minami dengan berani menyatakan bahwa mereka sekarang adalah saingan cinta, dan ini akan menjadi kompetisi yang adil. Uka menjawab dengan mengatakan bahwa dia juga menyukai Arata. Segitiga cinta secara resmi dimulai. Bicara tentang bagaimana perasaan mereka mungkin tidak berarti kecuali Arata memilih salah satu. Seseorang di akhir. Sementara mereka berdebat, Arata diam-diam mendengarkan, tidak yakin harus berbuat apa. Kemudian, sebuah catatan aneh muncul. Tidak jelas siapa yang menulisnya. Catatan itu mengatakan bahwa kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Di antara mereka, masih ada saudara kandung yang sebenarnya.